episode. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendapat tugas baru. Presiden Prabowo memintanya mengurus Papua. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Iza Mahendra bilang, Presiden Prabowo ingin Gibran mempercepat pembangunan Papua dan mengurus masalah HAM di sana. Untuk memberikan satu penugasan khusus dari Presiden kepada Wakil Presiden untuk percepatan pembangunan Papua. Ya itu, ya saya kira ini pertama kali Presiden akan memberikan penugasan kepada Wakil Presiden untuk penanganan masalah Papua ini. Karena memang sampai hari ini belum ada penugasan khusus dari Presiden, dan biasanya itu dengan Kepres. Kalau Pak Kiai Ma'ruf dahulu diberi tugas untuk pengembangan ekonomi syariah oleh Pak Jokowi, dan sekarang ini akan diberikan penugasan, bahkan mungkin ada juga kantornya Wakil Presiden untuk bekerja dari Papua menangani masalah ini. Menanggapi tugas tersebut, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan siap, termasuk jika harus berkantor di Papua. Bisa berkantor di mana saja, bisa di Jakarta, di Kebun Sirih, bisa di IKN kalau Desember nanti sudah jadi, bisa di Papua, bisa juga di Klaten, di Jawa Tengah. Ini kita dimanapun kita jadikan kantor, misalnya kepresnya belum keluar pun saya juga siap kapanpun, karena apapun itu tim dari Setwapres juga sudah sering saya tugaskan untuk misalnya ke Sorong, ke Merauke untuk mengirim alat-alat sekolah, mengirim laptop, mengecek kesiapan MBG. Jadi nanti tinggal atur waktu aja. Tapi pernyataan Yusril soal Gibran berkantor di Papua justru menuai beragam tanggapan. Wakil Ketua Komisi 13 DPR, sekaligus politisi PDI Perjuangan Andreas Hugo Parera, mempertanyakan penugasan khusus kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming ke Papua. Andreas menilai rencana membuat kantor khusus bagi Wapres di Papua hanya akan membuang anggaran. Selain itu, masih banyak persoalan yang kompleks di daerah lainnya. Baginya, kasus Papua harus dituntaskan lewat pendekatan hak asasi manusia. Apa harus ke Papua gitu? Di sini aja masih banyak masalah kan itu. Jangan sampai bikin masalah lagi di sana. Banyak kantor, baik kantor gubernurnya maupun dinas-dinas itu belum terbentuk di sana, belum dibangun. Oleh karena itu saya tadi sampaikan itu yang penting dulu gitu. Jangan sampai kalau kita ke sana bangun kantor baru lagi, kantor khusus untuk Wapres, kan perlu anggaran lagi gitu. Yang satu belum selesai kita bangun selesai, masalah gitu. Soal berkantor di Papua ini pun langsung diluruskan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Dia bilang, sesuai Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, Wakil Presiden sudah mendapat tugas menangani percepatan pembangunan Papua. Ia menegaskan dengan kebijakan itu tidak berarti Wapres akan berkantor di Papua. Mau meluruskan bahwa tidak benar yang disampaikan atau yang berkembang di publik bahwa Bapak Presiden menugaskan. Memang undang-undangnya mengatur mengenai percepatan pembangunan Papua itu dikoordinatori atau diketuai oleh Wakil Presiden, begitu. Tim percepatan pembangunan Papua itu difasilitasi oleh negara, dalam hal ini Kementerian Keuangan. Ada kantor KPKN di Jayapura yang itu memang dipakai nantinya untuk operasional kantor tim percepatan ini. Gitu. Jadi bukan berarti Bapak Wakil Presiden akan berkantor di Papua. Di luar persoalan kantor, yang saat ini menjadi pertanyaan adalah mampukah Gibran mengemban tugas mengurus Papua? Tak bisa dipungkiri, pulau paling besar di Indonesia ini memang syarat masalah, mulai dari pendidikan, pembangunan, hingga keamanan. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendapat tugas baru. Presiden Prabowo memintanya mengurus Papua. Lalu pertanyaannya, mampukah Gibran mengemban tugas mengurus Papua? Karena tak bisa dipungkiri, pulau paling besar di Indonesia ini memang syarat masalah. Mulai dari pendidikan, pembangunan, hingga keamanan. Kita akan bahas soal ini bersama dengan sejumlah narasumber melalui sambungan daring. Sudah ada penulis Papua Roadmap, Ibu Adriana Elizabeth, dan juga Direktur Eksekutif Trias Politika, Mas Agung Baskoro.
Selamat pagi Bapak-bapak dan juga Ibu-ibu. Assalamualaikum. Selamat pagi. Pagi, Waalaikumsalam, Mbak Adisti, Bu Adriana. Pagi, Mas. Oke, saya ke Bu Elizabeth dulu. Bu Elizabeth, ini kan kita baru melihat Wakil Presiden Gibran Rakabuming ini diberi tugas, nanti akan diberi tugas, tapi memang belum ada kepresnya begitu ya. Nah, saya ingin tahu dulu, Ibu, untuk seorang pejabat publik begitu ya, kriterianya untuk bisa mengurusi dalam tanda kutip percepatan pembangunan di Papua itu harus seperti apa dulu, atau orang yang seperti apa sih Bu sebenarnya? Saya senang nih pertanyaannya Mbak Adisti. Yang pertama harus bersedia ya, Pak. Harus Wapres, bersedia dulu itu. Ya, Pak Wapres memang bersedia ya, bersedia atau mau ditugaskan di Papua. Nah, yang kedua itu harus juga paham tentang masalah utamanya apa di Papua itu. Nanti kalau boleh saya berikan beberapa penjelasan tentang masalah itu sesuai dengan buku roadmap yang pernah saya dan teman-teman di LIPI dulu tulis. Nah, yang ketiga juga harus tahu tentang problem solvingnya gitu ya. Karena masalahnya sudah sangat banyak, sudah lama juga. Nah, kalau tidak tahu problem solving yang tepat ya percuma juga gitu ya. Artinya menugaskan siapapun kalau tidak punya kapasitas itu ya kita nanti akan lihat bahwa masalahnya akan muncul lagi yang lain dan sebagainya gitu. Sebenarnya itu kriteria umumnya ya. Nanti yang secara spesifik bisa saya sampaikan ya. Oke, jadi harus bersedia dulu, kemudian harus paham dan juga harus tahu problem solvingnya akan seperti apa. Dan menurut Anda soal penugasan seorang wakil presiden Gibran Rakabuming ini sudah tepatkah? Kalau mengikut dari masa yang lalu di masanya Pak Ma'ruf Amin ya, Pak Kiai itu kan juga beliau ditugaskan oleh Presiden Jokowi waktu itu ya untuk melakukan percepatan pembangunan. Nah, kelihatannya ini juga semacam estafet gitu. Tapi tentunya problemnya juga kan berkembang terus ya. Jadi ganti pemain, masalahnya juga berjalan dan berkembang bahkan dinamikanya sangat tinggi di Papua gitu ya. Dan ini terus terang bukan hanya isu lokal, bukan isu nasional, ini juga isu internasional yang selalu mendapat sorotan dari berbagai pihak gitu. Jadi ya sebagai Wapres tentunya harusnya idealnya beliau punya kapasitas untuk meneruskan pekerjaan yang lalu yang belum selesai dan juga mengantisipasi situasi yang bisa saja muncul dan sangat tidak bisa diduga gitu ya. Karena ya itu tadi dinamikanya sangat tinggi, konfliknya juga belum selesai gitu ya. Sementara proses pembangunan kan harus jalan terus di Papua. Oke, tadi kan Bu Adriana mengatakan harus sosok atau figur yang punya problem solving begitu ya. Nah, kalau kita melihat permasalahan di Papua ini kan kompleks sekali ya Bu Adriana ya. Nah, bisa dijelaskan secara general begitu ya, dari mulai pendidikan, kemudian bahkan keamanan yang sampai saat ini juga kita masih melihat ada gejolak di beberapa daerah begitu ya di Papua. Nah, seperti apa untuk percepatan pembangunan ini di Papua, khususnya nanti ketika memang sudah benar-benar seorang Gibran Rakabuming ini didapuk untuk bisa memimpin percepatan pembangunan Papua? Kalau dari pembangunan saja ya, sebenarnya kan Otsus itu sudah menjabarkan banyak hal ya. Nah, harusnya itu bisa diimplementasi secara optimal. Tentunya fokus kepada sektor prioritas yang saya maksudkan di sini adalah pendidikan dan kesehatan. Selama IPM Papua, yang sekarang sudah ada 6 provinsi ya, selama IPM Papua masih rendah, itu berarti kerjanya tidak cepat itu, tidak maksimal lah kira-kira begitu. Nah, itu harus diperhatikan betul gitu, pendidikan kesehatan. Nah, ketika orang Papua menjadi cerdas, orang Papua menjadi sehat, keamanannya harus juga diperhatikan. Jangan sampai orang-orang Papua yang sudah tumbuh baik, cerdas dan sebagainya, kemudian hidup dalam suasana yang tidak nyaman atau tidak aman. Itu juga satu pekerjaan yang sia-sia gitu ya. Nah, intinya adalah problem solving ini, bagaimana situasi ini diperhatikan bukan secara reaktif, tapi secara responsif. Responsif itu artinya secara komprehensif, duduk persoalannya apa problem-problem yang belum selesai di masa lalu dan berdampak pada situasi hari ini, itu apa dan bagaimana ke depannya gitu. Nah, kalau yang dilakukan maksudnya hanya formalistik, birokratik gitu ya, karena tidak tahu dasar utama persoalan, menurut saya juga nggak akan selesai gitu ya. Misalnya maaf ya, tadi Pak Wapres bisa bilang ya saya sudah suruh kirim laptop dan sebagainya. Bukan itu persoalan di Papua gitu, bukan fisik gitu ya. Ada satu jadi persoalan perspektif, persoalan ideologi dan sebagainya. Nah, itu juga harus ditangani gitu.
Menurut Anda, perlukah kemudian sebelum ini benar-benar akan terjadi, Kepres belum ditandatangani oleh seorang Presiden Prabowo Subianto, perlukah kemudian untuk perencanaan percepatan pembangunan Papua ini perlu ada audiensi khusus untuk mendengar apa sebenarnya yang menjadi permasalahan dan problem solvingnya akan seperti apa? Jangan kemudian sebagai as a leader itu reaktif tapi harus responsif begitu, problem solving. Ya, jadi Pak Wapres harus di briefing sih menurut saya, di briefing betul ini situasinya seperti apa. Karena tadi kalau Mbak Adisti mengenalkan saya sebagai penulis roadmap ya, sebenarnya kami sudah melakukan updating. Jadi setiap klaster persoalan gitu kita update dan luar biasa memang perkembangan yang harus diantisipasi gitu. Nah, artinya beliau harus diberikan briefing yang lengkap ya tentang situasinya itu seperti apa, akar masalahnya apa dan sebagainya. Kemudian beliau diberi waktu memang untuk mendengarkan langsung dari orang-orang Papua sendiri. Betul. Gitu ya. Ini persoalannya sebenarnya apa. Nah, tapi ini karena waktunya sudah terlalu panjang persoalannya, jadi selain mendengar juga tadi berpikir ini solusinya harus seperti apa gitu. Itu. Nah, kemudian yang juga menjadi penting catatan di sini adalah Papua itu sangat heterogen ya. Makanya kalau kita lihat dari pembagian 7 wilayah adat itu kan sangat berbeda gitu. Jadi kita selalu beranggapan Papua itu satu, homogen. Sebenarnya tidak gitu. Mereka sangat heterogen. Nah, itu butuh waktu untuk Pak Wapres untuk mendengar langsung dari masing-masing katakan wilayah adat masing-masing untuk mendengarkan langsung apa sih problematika mereka, bisa juga sama, bisa juga berbeda gitu. Nah, itu kan butuh kemampuan yang sangat tinggi ya menurut saya. Dan juga mungkin tim yang bisa mendukung Pak Wapres ini harus benar-benar solid dan mereka harus yang memang paham. Dan selain problem solving, saya juga melihat di sini butuh critical thinking. Maksudnya apa? Tidak bisa lihat isu Papua itu black and white. Tidak bisa lihat Papua itu separatis dan tidak separatis. Bukan itu gitu, karena itu banyak sekali hal yang harus dilihat. Jadi di briefing yang baik ya, yang lengkap gitu. Kemudian beliau diberi waktu untuk mendengar dari masing-masing wilayah adat saja gitu ya. Nah, kemudian sambil mencari problem solvingnya. Pasti akan ada isu-isu yang memang harus ditreatment berbeda gitu, tidak bisa sama di seluruh Papua. Ada treatment khusus berarti ya untuk kemudian bisa melaksanakan bisa dikatakan percepatan pembangunan di Papua ini, problem solvingnya, solusinya harus seperti apa, menanganinya seperti apa, karena harus ada treatment khusus. Nah, saya ke Mas Agung dulu ya, Bu Adriana. Saya ke Mas Agung. Mas Agung, dari sisi politis begitu ya, dari sisi politik kita melihat ini adalah tugas yang bisa dikatakan baru di era Presiden Prabowo Subianto menugaskan Gibran Rakabuming Raka. Seperti yang kita tahu juga Pak Jokowi juga sempat menugaskan wakil presiden sebelumnya Ma'ruf Amin untuk perbankan syariah, perekonomian syariah kalau tidak salah begitu ya Mas Agung. Nah, Anda melihatnya pola-pola semacam ini seperti apa? Karena kan juga banyak respon juga soal penugasan Gibran ini untuk mengurus dalam tanda kutip Papua. Ya, pertama secara institusional ini untuk menegaskan bahwa wakil presiden itu bukan sekedar pelengkap atau ban serep, Mbak Adisti. Sehingga ada penugasan khusus kepada Mas Gibran, arah kerja maupun tupoksi Mas Gibran ini semakin jelas. Ya, tidak lagi dalam tanda petik yang mengambang dan diambangkan, sehingga beliau punya istilahnya legacy yang kokoh ketika nanti tak lagi menjadi wapres sebagaimana wapres-wapres sebelum beliau. Ya, kita tahu Pak Ma'ruf Amin dikenal ataupun banyak berkontribusi di industri halal misalkan. Pak Yusuf Kalla dalam soal-soal perdamaian. Nah, Mas Gibran ini nanti mau dikenal apa misalkan Papua atau daerah Indonesia Timur atau apa sebagai istilahnya legacy beliau ketika hari ini menjadi wakil presiden. Yang kedua kan ini juga bisa secara personal menjawab ya tantangan publik yang meragukan kapasitas dan kualitas Mas Gibran sebagai wakil presiden. Dengan tugas beliau ke Papua, sedikit banyak ya sentimen-sentimen tersebut bisa terjawab asal Mas Gibrannya memang bekerja dengan maksimal, asal habis-habisan. Karena apa? Karena ini juga bisa sedikit banyak ya merehabilitasi dalam tanda petik nama beliau, nama keluarga Solo yang hari ini memang secara politis terus mendapat serangan bertubi-tubi, Mbak Adisti. Dan yang paling penting sebenarnya kalau beliau bisa membalik ya stigma-stigma minor soal beliau dan keluarga Solo, ini juga bisa menjaga posisi tawar beliau untuk 2029. Karena kita tahu secara historik belum ada sejarahnya wapres terpilih untuk kedua kalinya mendampingi presiden. Sampai
sepanjang sejarah. Mas Gibran bisa membuat sejarah baru ketika dia bisa memastikan posisi tawar dia di 2029 bisa berjalan kokoh, maksimal, dan optimal. Mungkin begitu Mbak Adisti sebagai pengantar. Oke, jadi ini bisa menjadi momentum untuk sebagai pembuktian seorang wakil presiden Gibran Rakabuming begitu ya, untuk bisa ada daya tawar di 2029 begitu, posisi tawar di 2029. Tapi yang kemudian menjadi pertanyaan adalah tadi Papua ini kan ada treatment khusus begitu ya, ada permasalahan yang begitu kompleks, berbeda dengan pulau-pulau lainnya begitu. Nah, ini bagaimana soal ini dari segi politis begitu ya, Mas Agung? Pak Jokowi ini kan ketika beliau maju sebagai calon presiden maupun presiden punya elektabilitas yang sangat tinggi, Mbak Adisti. Papua. Kepuasan publik orang Papua terhadap Pak Jokowi juga luar biasa. Betul. Ini bisa menjadi basis bagi Mas Gibran untuk bekerja. Dan tanda petik bisa juga Pak Jokowi turun gunung nih membantu. Sehingga ada akselerasi penyelesaian masalah untuk konteks Papua. Karena apa? Karena Pak Jokowi banyak membangun Papua dan itu besar-besaran. Ya belum ada presiden sepanjang Republik kita berdiri membangun Papua semasif Pak Jokowi. Mas bisa melanjutkan legasi Pak Jokowi di Papua untuk mengakselerasi beragam problem yang tadi disampaikan Bu Adriana ya, pendidikan, kesehatan, keamanan secara paralel dilakukan penyelesaiannya sehingga apa? Sehingga kita tidak lagi mendekati Papua dengan cara-cara konvensional. Betul. Ya dengan Mas Gibran Pak Jokowi dalam tanda petik keroyokan di Papua, saya bisa melihat ada peluang dan harapan problem di Papua selesai. Tapi kalau hanya mengandalkan Mas Gibran semata, dia kan mulai dari awal Mbak Adisti. Ini akan lama prosesnya. Tapi kalau ada Pak Jokowi di sana, istilahnya bahu-membahu, mengeroyok masalah yang ada di Papua. Jadi Mas Agung, jadi menurut Anda Pak Jokowi juga harus turun gunung lagi untuk kemudian bisa membantu sang anak Gibran Rakabuming begitu ya, wakil presiden, untuk bisa menyelesaikan percepatan pembangunan di Papua. Menurut Anda seperti itu untuk bisa menjadi karpet mulus begitu dari seorang Gibran Rakabuming? Iya, karena mubazir kalau basis legacy Pak Jokowi di Papua, basis elektoral di sana enggak digarap lagi sama Mas Gibran untuk menyentaskan banyak problem di sana, menurut saya mubazir sekali. Ngapain kita ngulang dari awal ketika kita sudah punya dalam tanda petik kredit kerja di Papua lewat Pak Jokowi, dan Mas Gibran tahu betul pasti itu bagaimana dimulai dan akan dilakukan, dan saya kira nggak ada soal. Karena memang kan kita berharap semua ex-presiden yang pernah memimpin Indonesia itu juga turut membantu sebagaimana harapan Presiden Prabowo. Mungkin dalam konteks Pak Jokowi khusus Papua dan Indonesia Timur. Ibu Mega mungkin khusus soal ideologisasi, pembinaan, dan seterusnya Pancasila. Seperti itu. Ya, Pak SBY misalkan fokus soal perdamaian dunia, soal bagaimana iklim, lingkungan, dan seterusnya. Saya kira ini proporsi ex presiden kontributif yang bisa membuat nama bangsa kita harum kalau semuanya bekerja membantu Pak Prabowo. Seperti itu Mbak Adisti. Oke, Bu Adriana, Anda setuju dengan apa yang sudah dipaparkan oleh Mas Agung? Mas Gibran hendaknya atau idealnya ini dalam tanda kutip dibantu oleh sang ayah yang kita tahu presiden ke-7 yang punya basis suara, punya legacy yang cukup banyak sekali di Papua karena membangun Papua untuk bisa lebih cepat, lebih dekat dengan masyarakat Papua. Benarkah demikian atau Anda setuju dengan pernyataan dari Mas Agung ini? Ini bukan soal setuju tidak setuju ya kalau menurut saya ya. Jadi intinya tim yang membantu Pak Wapres ini harus solid ya, solid. Kemudian tadi sama sebetulnya dia bersedia, kemudian dia juga paham dan dia tahu problem solvingnya gitu. Oke. Nah kalau yang menjadi konsen sebenarnya begini, ini kita bicara di Jakarta ya, walaupun ini bisa dilihat di Papua juga gitu. Tapi kita belum tahu sebenarnya perspektif Papua tentang penyelesaian itu seperti apa. Jadi jangan seolah-olah kita yang tahu gitu menyelesaikan mereka. Mereka juga harus didengar bagaimana menurut mereka sebaiknya pemerintah membantu gitu, karena itu ada satu kesalahan pendekatan selama ini. Seolah-olah Jakarta atau pusat itu tahu semua tentang Papua. Tadi yang saya bilang, Papua itu tidak satu gitu. Nah, kenapa tidak dibalik? Kita bertanya ke mereka. Ya, sebenarnya pemerintah mau memperbaiki situasi di Papua dan sebagainya ya, memulihkan semua kondisi di sana. Tapi caranya seperti apa ya gitu.
Jadi bukan kita menentukan dulu orang-orangnya, tapi kita dengar dari mereka sebenarnya apa. Nah, ketika kita tahu apa sebenarnya problem yang mereka rasakan setiap waktu gitu, baru kita berpikir oke, ini harus kita selesaikan seperti apa. Dan menyelesaikannya juga harus disesuaikan dengan apa situasi mereka gitu. Ini yang selalu saya sebutkan, atau saya dan teman-teman di LIPI dulu mengatakan harus dengan cara-cara dialogis gitu. Nah, yang model formalistik, birokrasi ditetapkan dari pusat itu nggak akan selesai juga gitu. Nah, dulu ketika ada tahun 80-an ya, itu kerjasama misalnya Bappenas dengan LIPI ya, waktu itu membantu masyarakat di Wamena. Mereka datang, mereka bertanya, masyarakat perlu apa? Bukannya datang kita membawa sesuatu yang kemudian mereka tidak butuhkan gitu. Nah, itu kadang-kadang satu pendekatan yang menurut saya juga, ya ini problem solving lagi ya, kemampuan kita untuk bertanya ke mereka dan kita mengolah yang mereka maksudkan sebenarnya apa gitu. Jadi itu yang menurut saya agak miss selama ini, agak hilang ya pendekatan itu. Kita menentukan orangnya semua dari Jakarta seolah-olah oke, sampai di sana mereka tolak gitu. Bisa begitu nanti kalau memang kita tidak cukup punya waktu berdialog dengan mereka atau berkomunikasi dengan mereka, bertanya sebenarnya masyarakat maunya apa gitu. Jadi siapapun orangnya di dalam timnya Pak Wapres, saya tidak peduli gitu ya. Intinya kriteria itu yang harus muncul justru. Kalau siapa dan sebagainya itu urusannya Mas Agung deh. Kalau saya lebih karena saya melihat situasi di Papua ini udah very kompleks gitu ya, dan itu tadi yang saya bilang setiap waktu dia juga berkembang gitu, masalah berkembang, dinamikanya sangat tinggi. Nah, ketika ada satu peristiwa yang kemudian kita akhirnya sikapnya itu tadi reaktif karena kita tidak pernah berpikir komprehensif untuk isu-isu di sana gitu. Oke, penting sekali as a leader itu untuk bisa mendengar apa yang diharapkan, apa yang dibutuhkan. Betul. Masyarakat Papua di sana seperti apa sebenarnya begitu ya. Ini yang kemudian harus benar-benar didengar oleh figur atau sosok yang akan memimpin percepatan pembangunan Papua. Namun kemudian pertanyaan selanjutnya adalah banyak sekali keraguan publik terkait dengan sosok Gibran yang kemudian ditunjuk untuk memimpin percepatan pembangunan Papua. Nanti kita akan bahas usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Kami akan segera kembali. Hotin DCL beda dengan yang biasa. Karena rematik, keselio, dan nyeri sendi bukan sakit biasa. Pakai Hotin DCL. Bahan aktif DCL-nya meresap ke pusat sakit. Panasnya pas, redakan nyeri sendi dan keselio. Hotin DCL. Jalan yuk! Usia nambah, gerak susah ya? Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Samsung Galaxy Z Fold 7 dan Z Flip 7. Kunjungi toko terdekat dan pre-order sekarang. Renovit dengan 26 vitamin dan mineral lengkap, bantu jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Dengan 26 vitamin dan mineral lengkap, bantu jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Minum Renovit, siap jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Produksi Konimax. Bagaimana PIK 2 mencegah banjir? Polder system itu adalah sistem tanggul kan ya Bu, yang dibangun untuk mencegah banjir. Jadi gimana cara kerjanya? Polder system itu ibaratnya sebuah ember, tanggul, danau penampungan, dan pompa. Jadi ibaratnya bibir ember itu adalah tanggulnya. Gunanya untuk mencegah air laut masuk ke kawasan, apalagi pada saat air pasang. Sementara danau-danau yang di dalam itu adalah embernya untuk menampung air hujan. Jadi misalnya curah hujan lagi tinggi, ya, kemudian kan naik tuh air, nah itu langsung dipompa. Komponen ketiga, dipompa airnya keluar lagi ke laut. Jadi polder system ini menjaga keseimbangan permukaan air laut dan juga air yang ada di dalam kawasan. Nah kalau misalnya kan ada orang pertanyaan ya, ini kan iklim, wah makin lama daratan makin rendah, makin turun terus gimana? Air laut makin tinggi. Iya betul. Terus gimana? Gampang, ya kan? Bibir embernya alias tanggulnya itu aja yang ditinggiin, ya kan? Jadi jalanan yang ada di dalam kawasan itu nggak perlu ditinggiin. Jadi dijamin rumah-rumah di kawasan PIK 2 nggak bakalan lebih rendah daripada jalanan. Tapi
pasti nanya lagi kan orang, emang udah dipakai di mana folder sistem ini? Kalau contoh internasionalnya adalah di negara Belanda. Negaranya itu di bawah permukaan laut, tapi nggak pernah banjir dan nggak tenggelam. Karena negara Belanda itu menggunakan folder sistem ini. Ini adalah teknologi yang diadaptasi dari negeri Belanda. Itu contoh internasionalnya. Kalau contoh nasionalnya di mana? Ya di kawasan PIK sendiri. PIK 2. Bukit Gulf Mediterania, Gulf Island, Riverwalk semua menggunakan folder system. Jadi sudah terbukti untuk kawasan di PIK sendiri ya, dari mulai Bukit Gulf Mediterania, Pantai Indah Kapuk. Kalau dari saya sendiri nih ya, bisa testimoni dari 20 tahun yang lalu nggak pernah dengar kawasan ini banjir, apalagi ada rumah kemasukan air banjir, itu nggak pernah dengar. Mau hujan setinggi apa curah hujannya, nggak pernah banjir di kawasan ini. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, kita masih membahas soal bagaimana menguji kemampuan Gibran untuk mengatasi masalah Papua begitu dalam percepatan pembangunan Papua. Saya masih bersama dengan Bu Adriana, kemudian ada Mas Agung Baskoro. Nanti juga akan bergabung kemudian melalui sambungan daring ada Komjen Purnawirawan Paulus Waterpauw yang merupakan tokoh Papua yang juga penjabat Gubernur Papua Barat periode 2022 hingga 2023. Tapi sebelum sampai ke situ saya ke Bu Adriana lagi. Bu Adriana, ini kan ya banyak juga keraguan di publik begitu ya terkait dengan sosok Gibran Rakabuming Raka untuk bisa memimpin dalam tanda kutip as a leader untuk percepatan pembangunan Papua begitu ya. Kalau kita lihat sosok di belakangnya Joko Widodo yang punya legacy yang cukup banyak, bulak-balik sering dulu pada saat itu ke Papua begitu ya, banyak sekali yang ia bangun di sana. Apakah akan lebih mudah ketika pendekatan itu juga diikutsertakan seorang Joko Widodo bersama dengan sang anak yang saat ini menjabat sebagai Wapres saat ini? Kita bisa buktikan nanti lah kalau misalnya pun itu dilakukan gitu ya. Tapi begini, memang keberhasilan Papua dalam konteks pembangunan infrastruktur itu sangat masif ya di masa Pak Jokowi. Itu banyak pembangunan fisik yang bisa kita lihat secara kasat mata lah. Itu tidak bisa dipungkiri, dan itu juga membantu misalnya pergerakan ekonomi misalnya karena jalan lebih lancar, kemudian banyak bandara dibangun, ada pelabuhan dan sebagainya. Itu memang membantu sebagian pergerakan ekonomi di Papua. Tapi juga pada saat yang sama ketika di masa Pak Jokowi ya, maksud saya itu situasi konfliknya juga tidak bisa diatasi tuh. Bahkan siklus kekerasannya meluas gitu ya, meluas dan intensitasnya semakin tinggi. Nah artinya mungkin kita bisa menyimpulkan bahwa pembangunan fisik, infrastruktur dan konektivitas lah itu tidak cukup ya untuk Papua, karena memang masih ada daerah-daerah yang secara serius harus ditangani penyelesaian konfliknya gitu. Nah konflik sendiri menurut saya tidak akan habis sama sekali, tapi minimal atau bukan minimal, yang harus dilakukan adalah mengurangi sifat-sifat atau nuansa-nuansa kekerasannya. Kekerasan ya artinya kontak tembak, itu bagaimana itu diselesaikan gitu. Sementara kalau kita lihat secara lebih mendalam, konflik itu juga terjadi karena ada jual beli senjata api secara ilegal misalnya. Itu kan problem tuh di Papua. Jadi kalau kita bicara ada infrastruktur bagus dan sebagainya, kemudian daerah konfliknya tidak teratasi dan juga itu berdampak kepada kehidupan sosial masyarakat. Banyak pengungsi sekarang di Papua, ya. Walaupun kalau kita bicara jumlah pengungsi, kita jangan bandingkan jika dengan jumlah penduduk Indonesia yang 280 juta ya. Karena untuk Papua, misalkan satu kabupaten itu mungkin tidak sampai 100.000. Kalau misalnya satu kampung mengungsi 100.000, berarti kan di kampung itu kosong. Artinya numbers itu bukan persoalan di Papua lebih sedikit dari di tempat lain, tapi itu memang benar-benar mengubah hidup mereka secara total. Konflik itu membuat mereka harus keluar dari kampungnya, akses pendidikan kesehatan tidak ada. Nah problematika ini yang sama sekali belum tersentuh di masa Pak Jokowi, dan saya berharap di masa Pak Prabowo di bawah Pak Wapres mungkin ini bisa diselesaikan gitu. Karena kalau misalnya masalah pengungsi tidak diselesaikan, itu akan jadi sorotan di mana-mana itu. Nah itu jadi kalau pendidikan kesehatan saja sulit kita percepat gitu ya, bagaimana dengan situasi di daerah konflik yang justru akses itu sama sekali tidak mereka dapatkan gitu. Nah ini menurut saya ini tantangan yang sangat berat ya menurut saya untuk menyelesaikannya.
Oke, penting sekali untuk bisa memahami begitu ya, kalau tidak hanya soal infrastruktur ternyata Mas Agung yang kemudian begitu masif dibangun sekali lagi di Papua di era Presiden Joko Widodo 2 periode yang lalu, tapi kemudian ada tugas berat tampaknya yang harus diemban atau diselesaikan seorang Gibran Rakabuming begitu, adalah soal untuk penyelesaian konflik yang kemudian berdampak terhadap akses pendidikan, akses kesehatan anak-anak di sana, masyarakat di sana. Nah, ini yang kemudian menjadi pertanyaan kita semua dari sisi politisnya, dari sisi politiknya, kalkulasi politiknya seperti apa untuk Gibran Rakabuming Raka untuk bisa mampu dalam tanda kutip menyelesaikan konflik di sana sampai ke akar-akarnya, problem solvingnya. Mas Agung. Sorry, saya kira memang ketika ada Pak Jokowi di sana sedikit banyak Mas Gibran itu datang ke Papua tidak dari nol, Mbak Adisti ya. Jadi ada legacy yang beliau sudah lakukan dan itu bisa membuat ketika beliau mendengar ataupun menindaklanjuti aspirasi yang ada di masyarakat Papua itu menjadi lebih konkret dan jelas, dan Mas Gibran mendapat kepercayaan dari masyarakat Papua yang diajak ataupun dilibatkan untuk berdialog itu. Karena pengalaman saya ya kuliah kerja nyata 3 bulan di sana mengajar waktu mahasiswa, kemudian berapa kali kegiatan survei-survei di Provinsi Papua dan Papua Barat. Teman-teman di sana selalu ingin ketika kita datang ingin bertanya apa yang ingin kita lakukan, konkretnya seperti apa. Jadi mereka butuh hal-hal fisik dulu sebagai bentuk keseriusan kita. Baru setelah itu kita bisa bicara lebih maksimal, lebih lanjut semacam itu. Jadi itu lebih memudahkan. Tapi kalau misalkan tiba-tiba datang dengar dalam tanda petik belum ada atau bukan siapa-siapa, juga susah juga menurut saya. Tapi minimal ada pintu masuknya, dan progres yang dilakukan pemerintah sebelum di masa Pak Jokowi, saya kira kenapa itu penting, karena itu menjadi milestone untuk memudahkan kita memahami dan mendengar teman-teman di Papua. Ya, pemekaran yang dilakukan itu kan salah satunya untuk mendekatkan pembangunan dengan masyarakat di Papua langsung, tidak lagi hanya terbatas oleh elit-elit tertentu. Dan saya lihat ini memang bukan pekerjaan mudah dan bisa cepat dilakukan, tapi minimal ada progresnya. Dan saya melihat ada progres ke arah sana ketika saya KKN 2009 dengan sekarang 2024 itu jauh sekali perkembangannya, Mbak Adisti. Ya, saya bisa mengakses Papua dengan sangat mudah ketimbang dulu. Misalkan saya kakaknya di Sorong Selatan, saya harus melalui daerah itu dari Sorong sekitar 6 jam jalan darat, tapi sekarang sudah setengahnya, 3 jam, bahkan bisa lebih cepat. Artinya apa? Artinya ketika kita melihat Papua seperti kata Bu Adriana, ini Papua yang mana dulu yang diprioritaskan. Nah, Mas Gibran fokus di sana. Asumsikan ada 6. Kan tidak semua Papua dalam artian punya masalah yang sama kan. Yang paling bermasalah di mana itu dulu yang diselesaikan. Yang sudah bagus misalkan di Papua Barat atau Barat Daya, ya sudah gitu. Kita tinggal lanjutkan yang sudah dibangun, yang sudah dikerjakan. Nah, maksud saya supaya apa? Supaya goalsnya jelas, utuh, dan kita tidak menyimpulkan Papua semua bermasalah, karena tidak semua Papua bermasalah juga gitu. Mungkin ada Papua pegunungan, mungkin ada Papua induk atau sebagian Papua induk atau Papua mana lagi yang memang perlu kita fokuskan supaya apa? Ini Mas Gibran punya tolak ukur kerja yang jelas, dan ketika nanti dievaluasi juga kita tahu apa kurangnya, bisa backup di mana, dan hal-hal apa yang harus disempurnakan supaya apa? Pertanggungjawaban kerja Wapres ini konkret kan, tidak ngambang lagi seperti sebelumnya. Misalkan kemarin ada lapor Mas Wapres seperti itu, kita kan nggak tahu nih follow up-nya seperti apa. Ya, konkretnya laporan-laporan itu direspon bagaimana seperti itu. Tapi dengan jelas ini fokus di Papua A, Papua B misalkan. Jadi kita publik juga enak, oh Mas Gibran progresnya sekian, dan kita objektif. Tidak serta-merta selalu menyalahkan Mas Gibran dan tidak serta-merta juga membenarkan Mas Gibran. Kita objektif saja. Kalau ada progres kita apresiasi, kalau kurang progres kita kritik, seperti itu. Oke. Jadi ya kita tetap harus mendukung apapun yang dilakukan selama itu baik untuk percepatan pembangunan Papua untuk masyarakat Papua pastinya. Saya ke Bu Adriana. Bu Adriana, kalau kita lihat, Ibu kan banyak sekali terjun langsung melihat, mendengar, memahami bagaimana masyarakat Papua membutuhkan apa, maunya apa begitu ya. Kalau menurut Ibu Adriana, dari sisi jangka pendeknya dulu lah, sisi jangka pendeknya, 5 poin
menurut Anda, apa yang kemudian harus dilakukan supaya percepatan pembangunan di Papua tidak hanya soal pembangunan secara fisik, tapi secara psikis, begitu ya, secara psikologi juga kesehatan, pendidikan, ini bisa cepat, bisa langsung terlihat nyata, tidak hanya soal formalitas saja, tapi konkretnya langsung tepat ke sasaran. Ya mungkin menyambung yang Mas Agung tadi sampaikan ya Mbak Adisti. Jadi mesti dibedakan daerah yang ada, karena gradasi konfliknya juga beda-beda ya. Betul. Jadi ada konflik bersenjata, itu kita harus tahu spot-spotnya di mana. Kemudian juga ada konflik sumber daya alam, jangan lupa ya. Ada persoalan konflik sumber daya alam yang sangat luar biasa juga di Papua. Itu juga beda tuh penyelesaiannya. Kemudian ada potensi konflik sosial. Jadi pertama kita mapping dulu deh. Kita mapping dulu ini daerah mana dan problematikanya terkait dengan konflik itu apa. Itu satu. Nah yang kedua, kalau daerah itu relatif aman, pembangunan bisa jalan, ya itu disegerakanlah prioritasnya itu tadi, kesehatan pendidikan itu harus segera. Nah saya memilih misalnya untuk pendidikan itu di sekolah dasarnya dulu yang disediakan secara rata di semua kampung ya, karena kan mereka ada anak-anak itu kan adanya memang di kampung ketika itu. Baru kalau SMP nanti mereka ke distrik dan sebagainya gitu. Kemudian fasilitas kesehatan juga. Nah, fasilitas kesehatan ini juga menurut saya sangat penting, misalnya memberdayakan masyarakat lokal di sana yang juga bisa menjadi tenaga kesehatan. Jadi ketimbang menunggu semua didatangkan, nah, dilatih saja anak-anak atau orang-orang yang ada di tempat itu juga untuk menjadi tenaga kesehatan. Supaya mempercepat juga di sana ya tenaga kesehatan. Betul. Nah, Oke, kita tahan dulu Bu Adriana. Tahan dulu Bu Adriana. Kita langsung dengarkan sebenarnya apa yang dibutuhkan masyarakat Papua, apa yang ingin difahami oleh masyarakat Papua bersama dengan Komjen Purnawirawan Paulus Waterpauw yang merupakan tokoh Papua yang juga kita tahu sebagai penjabat Gubernur Papua Barat periode 2022-2023. Selamat pagi Pak Paulus. Selamat pagi Pak Paulus. Masih di mute? Mic-nya. Halo. Oke, siap. Ya, selamat pagi. Sudah terdengar Pak Paulus. Pak Paulus, Anda sebagai tokoh Papua dan juga pernah menjabat sebagai penjabat Gubernur Papua Barat periode 2022-2023. Sebenarnya karakteristik dari Papua sendiri untuk bisa mempercepat pembangunan Papua, apa yang harus dipahami seorang leader di sana nantinya untuk bisa memimpin percepatan pembangunan Papua di sana, dan apa sebenarnya yang menjadi harapan dan keinginan dari masyarakat Papua itu sendiri sebenarnya? Iya, Mbak, selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom untuk kita semua. Saya sedang di Manila nih. Oke, silakan. Tapi mudah-mudahan bisa terjawab ya. Saya juga ucapkan selamat pagi untuk Bu Adriana dan juga Pak Agung. Prinsipnya di Papua, masyarakat masih sangat mengharapkan keikutsertaan atau campur tangan pemerintah, baik daerah maupun pusat ya. Itu satu. Yang kedua, masih banyak problem-problem sosial yang nampaknya itu perlu menjadi fokus perhatian daripada negara dan pemerintah, khususnya baik yang tadi saya sebut yang baik dari pusat maupun dari daerah sendiri. Di sana kemiskinan ekstrim masih ya membayang-bayangi kehidupan masyarakat kita di lingkaran luar daripada perkotaan ya. Pendidikan masih perlu, kemudian juga kesehatan. Tadi ada pendapat dari Mas Agung, Bu Adriana juga demikian. Saya berharap persoalan kemiskinan ekstrim itu menjadi titik permasalahan penting, permasalahan untuk menghilangkan berbagai persoalan yang ada di tanah Papua. Karena apa? Kita jujur saja sekarang ini kan, sampai sekarang kan ada banyak kebijakan, tetapi kita tahu bahwa tenaga kerja belum terserap dengan baik. Mereka yang baik lulusan dari berbagai sekolah-sekolah penting di negara ini maupun dari luar negeri, kembali ke daerah belum dapat pekerjaan yang layak. Mereka hanya menunggu kapan bisa diterima sebagai pegawai negeri, kapan ada pembukaan pendaftaran untuk sekolah-sekolah instansional dan juga pegawai instansi seperti TNI Polri dan lain sebagainya. Jadi
tumpukan harapan itu ada di pekerjaan. Karena apa? Ketika dibukanya ruang untuk memberikan kesempatan bagi terutama anak-anak kita, generasi muda kita, maka sedikit demi sedikit potensi yang kita kenal Papua sebagai daerah konflik ya, itu saya pasti yakinkan bahwa itu akan tertangani dengan baik. Saya dengar tadi Mas Anu hubungi saya bahwa dari Kompas bahwa rencana Pak Wapres akan ke sana ya. Saya setuju sekali, mendukung sekali karena apa? Biarlah 6 provinsi yang sekarang sudah dibijaki oleh pemerintah pusat itu tidak lari ke Jakarta dulu, tetapi diselesaikan atau semua problem-problem dari daerah-daerah kabupaten ya, mulai dari desa, kampung, kemudian juga distrik, kabupaten dan antar batas-batas wilayah adat dan juga antar kabupaten, antar batasan pemerintah itu tertangani dengan baik, terselesaikan dengan baik sehingga ongkos murah tetapi juga efektif bisa dirasakan hasilnya. Saya pikir itu. Oke, saya tertarik sekali soal kemiskinan ekstrim yang kemudian kita tahu banyak sekali terjadi di wilayah Papua, begitu yang menurut Pak Paulus menjadi akar titik permasalahan awal yang ada terjadi di Papua. Kemiskinan ekstrim inilah yang kemudian menjadi prioritas utama yang harus segera diselesaikan, termasuk soal lapangan pekerjaan, kesempatan lapangan pekerjaan. Nah, menurut Pak Paulus, butuhkah atau seberapa urgensikah kemudian seorang wakil presiden Gibran Rakabuming Raka untuk bisa berkantor di Papua, untuk bisa segera mengurusi ini secara total, komprehensif? Iya, tadi saya singgung sedikit tentang jarak ya. Mbak, kita di Papua perjalanan ke Jakarta untuk berkoordinasi atau katakan minta mohon arahan dan petunjuk itu 2 hari, perlu waktu 2 hari. 2 hari? Ya, kita berangkat 1 hari full, 5 jam sampai 7 jam ya perjalanan. Jadi kalau kita menggunakan pesawat ya, itu dari kota yang memang terdekat dengan bandaranya. Belum dari wilayah-wilayah yang jauh harus mereka mendahului dengan perjalanan awal ya. Itu bisa 1 hari. Prinsipnya 1 hari, 2 hari kembalinya itu. Artinya 2 hari menurut saya itu kalau seandainya ada pejabat setingkat Bapak Wapres ataupun presiden sekalipun yang memberikan ruang di Papua atau berada di Papua dalam batas-batas waktu tertentu, saya pikir itu sangat efektif untuk mengakomodir berbagai aspirasi yang datang dari kota, kabupaten, sampai ke bawahnya dan juga dari provinsi-provinsi yang sekarang sedang dimekarkan itu. Saya pikir itu. Terus yang berikut, memang persoalan kemiskinan ekstrim itu sangat terasa ya. Bolak-balik kebijakan itu diberikan, tapi sifatnya hanya temporary dan tidak menyelesaikan persoalan. Kenapa demikian? Karena saya melihat ada banyak akar-akar masalah, misalkan persoalan sosial ya. Ibu hamil itu mereka kadang-kadang karena usia muda ya, terpaksa harus menikah. Ada kadang-kadang karena adat budaya ya, mereka harus mengikuti orang tuanya untuk menikah muda, sehingga tidak memiliki pendidikan yang baik, putus sekolah, sehingga mereka tidak mampu memberikan pembelajaran atau menyiapkan diri mereka sendiri sebagai pengantin ataupun keluarga muda untuk menyiapkan anak-anak mereka lahir nanti dalam pendidikan dari awal sampai dengan jelang pendidikan lanjutan, termasuk penghasilan yang mereka harapkan. Mereka tidak punya. Ya, paling kalau yang ada itu di sekitar tadi saya bilang perkotaan ya, itu pasti mereka akan berusaha semaksimal untuk bisa mendapatkan penghasilan dengan berbagai cara begitu. Tapi lebih dari batas kota saya pikir sudah sangat jauh tertinggal di situ. Oke. Berarti Anda melihat lebih efektif ketika seorang wakil presiden Gibran Rakabuming ini bisa berkantor di Papua begitu untuk bisa terjun langsung begitu ya melihat. Iya, Mbak. Dulu sudah pernah waktu periode Pak Jokowi sudah pernah ada lokasi yang disediakan oleh. Sudah ada lokasinya? Sudah ada di Skow perbatasan dengan PNG ya, itu di Kota Jayapura, wilayah Kota Jayapura sudah ada lokasi yang disediakan
oleh Pak Ndororo yang sekarang kebetulan menjadi wali kota Jayapura. Saya pikir itu bila memang diseriusi, baik. itu akan membangun ya. Tapi untuk tempat dan lain sebagainya, saya pikir di Papua hari ini cukup banyak, terutama Jayapura ya. Itu cukup banyak fasilitasnya ya. Bisa dipakai oleh Bapak Presiden. Oke, baik, kita harapkan tentu saja amanah yang kemudian diberikan oleh seorang Presiden Prabowo Subianto kepada wakilnya Gibran Rakabuming ini bisa kemudian diemban secara baik begitu ya, diselesaikan secara baik untuk percepatan pembangunan Papua yang tadi menjadi akar permasalahan menurut Pak Paulus adalah soal kemiskinan ekstrim yang harus segera dituntaskan lebih dulu. Terima kasih Pak Paulus Waterpauw, kemudian ada Bu Adriana telah bergabung bersama kami juga, kemudian Mas Agung juga terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi Bapak-Bapak dan juga selamat pagi Bu Adriana. Sehat selalu. Assalamualaikum. Sehat selalu. Waalaikumsalam. Saudara, informasi penting dan juga menarik lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda. Saudara, di Sapa Indonesia Pagi terkait dengan tewasnya diplomat Kementerian Luar Negeri di Indekos dalam kondisi kepala terlakban menimbulkan tanda tanya. Apa sebenarnya penyebab kematian diplomat ini? Kami akan bahas dengan kriminolog usai jeda bersama Bremana Tenaya. Viva, hadiah miliaran. Cek tutup botolnya. Ada uang tunai, handphone, emas, sampai mobil. Cek tutup botol Aku Viva sekarang. Dari Wingsuit. Anak yang nakal. Digeranak! Ya, gue kena ghosting. Salah sendiri. Saatnya kau pakai simpati buat nonton, musik, game, belajar, sampai belanja. Bisa pilih benefit sesuai keinginanmu. Salpas Extra Hot, lebih panas, lanjut beraktivitas. Samsung Galaxy Z Fold 7 dan Z Flip 7. Kunjungi toko terdekat dan pre-order sekarang. Mix, Indo Coffee Mix. Memang asik, Indo Coffee Mix. Esnya asik, rasanya ngehits. Indo Coffee Mix Strain 1, biar first class. Bagaimana PIK 2 mencegah banjir? Polder system itu adalah sistem tanggul kan ya Bu, yang dibangun untuk mencegah banjir. Jadi gimana cara kerjanya? Polder system itu ibaratnya sebuah ember, tanggul, danau penampungan, dan pompa. Jadi ibaratnya bibir ember itu adalah tanggulnya. Gunanya untuk mencegah air laut masuk ke kawasan, apalagi pada saat air pasang. Sementara danau-danau yang di dalam itu adalah embernya untuk menampung air hujan. Jadi misalnya curah hujan lagi tinggi, ya, kemudian kan naik tuh air. Nah itu langsung dipompa. Komponen ketiga, dipompa airnya keluar lagi ke laut. Jadi polder system ini menjaga keseimbangan permukaan air laut dan juga air yang ada di dalam kawasan. Nah kalau misalnya kan ada orang pertanyaan ya, ini kan iklim, wah makin lama daratan makin rendah, makin turun terus gimana? Air laut makin tinggi. Iya betul. Terus gimana? Gampang, ya kan? Bibir embernya alias tanggulnya itu aja yang ditinggiin, ya kan? Jadi jalanan yang ada di dalam kawasan itu nggak perlu ditinggiin. Jadi dijamin rumah-rumah di kawasan PIK 2 nggak bakalan lebih rendah daripada jalanan. Tapi ya pasti nanya lagi kan orang, emang udah dipakai di mana polder system ini? Kalau contoh internasionalnya adalah di negara Belanda. Negaranya itu di bawah permukaan laut, tapi nggak pernah banjir dan nggak tenggelam. Karena negara Belanda itu menggunakan polder system ini. Ini adalah teknologi yang diadaptasi dari negeri Belanda. Itu contoh internasionalnya. Kalau contoh nasionalnya di mana? Ya di kawasan PIK sendiri. PIK 2. Bukit Gulf Mediterania, Gulf Island, Riverwalk semua menggunakan polder system. Jadi sudah terbukti untuk kawasan di PIK sendiri ya, dari mulai Bukit Gulf Mediterania, Pantai Indah Kapuk. Kalau dari saya sendiri nih ya, bisa testimoni dari 20 tahun yang lalu nggak pernah dengar kawasan ini banjir, apalagi ada rumah kemasukan air banjir, itu nggak pernah dengar. Mau hujan setinggi apa curah hujannya nggak pernah banjir di kawasan ini.
Penyelidikan kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan masih berlanjut. Dalam rekaman kamera pemantau atau CCTV, terlihat momen terakhir Arya yang masuk ke dalam kamar indekosnya pada Senin malam, sebelum ditemukan tewas pada Selasa pagi. Senin malam korban terlihat seorang diri, baru kembali ke kamar indekosnya. Tak berselang lama, Arya kembali keluar kamar, membawa sebuah kantong plastik hitam, diduga hendak membuang sampah. Setelah itu korban kembali masuk ke kamar. Selasa pagi, dua pria di depan kamar korban mencoba menelepon dan beberapa kali mengetuk pintu kamar untuk mengecek keberadaan korban. Karena korban tak kunjung menjawab, salah satu pria yang diduga penjaga indekos berusaha membuka kamar menggunakan kunci cadangan. Namun tak berhasil, hingga akhirnya mencongkel jendela lalu membuka pintu dari dalam kamar. Polisi bilang kamar korban dibuka setelah sang istri yang berada di Yogyakarta menghubungi penjaga indekos sebab korban tak bisa dihubungi. Untuk memecahkan kasus ini, polisi bahkan kembali melakukan olah tempat kejadian perkara pada Rabu. Dalam olah TKP lanjutan, polisi melakukan proses identifikasi terhadap sejumlah barang milik korban di kamar indekosnya. Selain memeriksa CCTV, polisi juga masih menunggu hasil otopsi untuk mengetahui penyebab kematian korban. Polisi juga akan memeriksa sidik jari yang ditemukan pada lakban yang melilit kepala korban. Kita sudah melakukan olah TKP, kemudian untuk lebih memantapkan lagi olah TKP, barusan dari tim Pusdin Mabes Polri ikut membantu kita untuk membuat lebih terang apakah ini korban ini benar-benar meninggal karena apa gitu kan. Nah, sementara prosesnya masih dalam proses penyelidikan. Polisi kini telah memeriksa 5 saksi, antara lain istri korban, penjaga indekos, tetangga indekos korban, dan rekan korban. Tim Liputan, Kompas TV. Kesimpulan penyebab kematian diplomat Kementerian Luar Negeri belum terungkap. Namun penyelidikan kasus ini terus berkembang, diantaranya dengan adanya kamera pengawas di indekos korban. Kemudian bagaimana analisa pakar untuk mengungkap kematian korban? Kita akan ulas bersama kriminolog Universitas Indonesia, Adrianus Meliala. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Mas Bremana. Ya, Prof. Adrianus, ini sepertinya kasusnya cukup membuat banyak pertanyaan dari publik gitu ya. Di satu sisi, kelihatannya seperti tidak wajar karena ada lakban yang menutupi kepala korban, tapi di sisi lain bukti-bukti yang kita peroleh saat ini sepertinya kok susah kalau kita anggap sebagai pembunuhan. Kalau menurut Anda, Prof. Adrianus, dengan bukti-bukti sementara yang kita dapatkan ini, mengarahnya kemana? Ya, saya juga melihat bahwa sekarang ini analisanya sudah liar ya, bahkan kemudian sudah mulai mengait-kaitkan dengan tugas yang bersangkutan di Kemlu, lalu kemudian bahwa yang bersangkutan itu pernah melindungi apa sehingga lalu ada pembalasan gitu ya. Jadi sudah liar, sehingga saya pikir untuk supaya menutupi atau paling tidak menghentikan analisis liar itu, saya kira kita juga perlu berharap kepada pihak kepolisian untuk segera merilis hasil otopsi ya, sehingga kemudian bisa mengetahui dengan pasti apa sebab mati dari almarhum. Dengan begitu lalu kemudian kita bisa tarik ke belakang soal motif dan mungkin juga soal tujuan dari yang bersangkutan misalnya ketika melakukan tindakannya begitu. Nah, menarik bahwa sampai hari ini setelah 2 hari ya setelah otopsi dilakukan ternyata belum juga dilakukan rilis gitu ya. Nah, juga bahwa tampaknya ada upaya untuk memeriksa laboratorik ya. Mungkin memeriksa laboratorik isi lambung ya, yang kena sebagaimana diketahui bahwa almarhum baru saja memakan sesuatu ya sebelum dinyatakan meninggal begitu. Jadi mungkin dalam ini diperiksa isi lambung itu apakah mengandung racun atau apa gitu ya, sehingga kemudian menunggu sampai ada hasil barulah kemudian otopsi dirilis. Demikian. Baiklah, memang kuncinya kita bisa masuk dari hasil otopsi ya. Kemudian apakah karena keracunan makanan atau kehabisan napas atau ada upaya lain penganiayaan misalnya. Tapi kalau Prof. Adrianus melihat misalnya ada bukti rekaman CCTV, sementara ini yang kita lihat belum ada ataupun tidak terlihat ada orang yang masuk ataupun berinteraksi secara mencurigakan oleh korban gitu. Anda melihatnya seperti apa? Apalagi misalnya tidak ada luka penganiayaan di tubuh korban. Apakah mungkin ini lebih mengarahnya ke bunuh diri, Prof. Adrianus?
Saya kira begitu ya, karena saya kira juga dalam rangka untuk membuat tenang keluarga ya, maka skenario pembunuhan itu saya kira lebih membuat lalu keluarga tenang gitu. Tapi kan ternyata tidak ada, ya, tidak terlihat bahwa ada break-in ya, ada orang masuk, ada orang keluar. Demikian juga misalnya terkunci dari dalam, demikian juga CCTV semua bersih. Maka lalu kita terpaksa mengabaikan soal adanya pembunuhan tersebut gitu. Nah, maka lalu kemudian masuk pada skenario bunuh diri. Dan dalam ini maka memang yang menjadi menarik perhatian adalah soal lakban itu, ya. Untuk apa? Ya, saya untuk sementara berpendapat bahwa lakban itu digunakan oleh almarhum untuk menutupi jalan nafasnya, ya, sehingga kemudian yang bersangkutan tersedak dan kemudian lalu mati kehabisan napas ya, tidak terisi oksigennya, tidak terisi paru-parunya dengan oksigen. Tapi apakah tidak janggal, Prof. Adrianus, ketika ada orang yang memilih jalan, ketika misalnya ini memang bunuh diri gitu ya, kemudian memilih jalan dengan jalan yang tidak seperti biasanya gitu, ataupun sangat aneh gitu. Karena biasanya orang-orang kalau bunuh diri dengan cara-cara lain, bukan dengan cara lilitan lakban di kepala. Anda melihatnya seperti apa, Prof? Janggal, apalagi ketika upaya menutupi jalan napas itu kemudian dilakukan itu saja, artinya tidak ada bantuan hal yang lain. Nah, saya menduga bahwa dibantu dengan obat-obatan sehingga misalnya obat yang bersangkutan tertidur dan ketika tertidur lalu kemudian jalan nafasnya berhenti dan terjadilah yang bersangkutan kemudian berhenti nafas ya dan meninggal gitu. Nah, dengan kata lain kalau misalnya tanpa ada obat tidur rasanya menjadi hal yang menyiksa sekali. Asfiksia itu kemudian dicapai gitu. Oke, tapi Prof, misalnya nih, kita kan tidak bisa menutup satu kemungkinan gitu ya, mungkin ada juga potensi ataupun peluang ini ternyata adalah kasus pembunuhan seperti itu. Kemudian apa yang perlu polisi perhatikan ataupun yang menjadi fokus polisi sekarang untuk mengungkap antara pembunuhan atau bunuh diri ini, mungkin selain dari otopsi gitu, Prof? Justru malah terbalik, karena biasanya dalam rangka sterilisasi TKP, maka yang pertama-tama dilakukan adalah melihat pada hal-hal yang bersifat kasat mata yang ada di lingkungan dari yang bersangkutan. Jadi dalam hal ini yang pertama-tama dilihat adalah CCTV, lalu kemudian kunci, jendela, apakah ada yang dirusak apa tidak gitu ya. Nah, ketika itu kemudian sudah selesai, barulah kemudian masuk ke yang lain ya. Contoh misalnya pemeriksaan sidik jari untuk melihat ada sidik jari yang tertinggal, apakah kemudian bisa diangkat dengan DNA-nya gitu ya. Demikian juga misalnya apakah ada gelas pecah, ada obat yang baru saja dikonsumsi ya, itu yang semua kemudian diambil oleh polisi untuk pemeriksaan lanjutan. Baru kemudian yang terakhir adalah soal pemeriksaan otopsi gitu ya. Nah, kesan saya adalah bahwa pemeriksaan terhadap lingkungan itu sudah dilakukan. Melihat CCTV, melihat kunci, jendela, semuanya oke. Barulah kemudian lalu saya juga menduga kuat bahwa sampah yang dibuang oleh korban pasti sudah diambil oleh polisi untuk diperiksa ya dalam rangka pemeriksaan laboratorium. Juga mungkin obat-obatan yang katanya ada di sekitar korban juga pasti sudah diambil oleh polisi dalam rangka pemeriksaan ya. Barulah kemudian dilakukan pemeriksaan otopsi orang mati gitu ya. Jadi dengan kata lain ada proses ya gitu. Sehingga kemudian lalu tidak ada lagi rasanya hal yang tersisa gitu. Oke, tapi Prof, kalau misalnya kita lihat dari sementara ini yang kita dapatkan gitu ya, apakah mungkin misalnya kita harus menggali keterangan dari orang-orang sekitar? Kan polisi sudah memeriksa istri, kemudian rekan-rekan kerjanya, kemudian juga keluarga. Kemudian Anda melihatnya kemungkinan kalau misalnya terungkap gitu ya, ada alasan-alasan tertentu yang bisa membuat korban ini ternyata dibunuh gitu, misalnya karena terlibat memang di pekerjaannya ini sangat beresiko tinggi. Anda melihatnya seperti apa, Prof? Ya mungkin saja ya. Jadi dari berbagai keterangan tersebut lalu kemudian bisa dikerucutkan kurang lebih motifnya apa dan apa yang sebetulnya dilakukan oleh korban gitu ya. Tapi mungkin akan lebih efektif sih dan lebih efisien kalau kita melakukan hal yang sebaliknya. Jadi dengan melihat dulu dari hasil otopsi ya, barulah kemudian dilihat balik ya, dilihat kronologinya. Kenapa? Misalnya saja contoh misalnya nanti ketika yang hasil rilisnya adalah bahwa yang bersangkutan memang mati karena tersedak ya, karena tidak kehilangan jalan napasnya misalnya, dengan kata lain bunuh diri misalnya, maka lalu kemudian bisa ditanya kepada semua pihak, kurang lebih apa ya hal-hal yang menyebabkan yang bersangkutan bunuh diri misalnya begitu kan. Jadi jauh lebih efektif sih ketimbang
dari luar ya, sebagaimana layaknya suatu investigasi kejahatan, maka memang sebaiknya berangkat dari TKP, bukan berangkat dari luar TKP lalu kemudian digatuk-gatukan ya, dicocokologi gitu ya. Tapi sebaliknya memang berangkat dari TKP lalu kemudian dikaitkan dengan situasi di luar. Demikian. Oke, jadi memang kuncinya adalah sebelum semuanya menjadi liar, kemudian ada misalnya kecurigaan ternyata ada orang-orang terdekat yang bisa mungkin punya akses masuk, kemudian ada juga misalnya kemungkinan ada konflik di pekerjaan. Kemudian yang harus dilakukan sekarang ya setelah sudah melihat tanda-tanda di lokasi, kemudian tanda-tanda dari jenazah korban ya langsung ke otopsinya ya, Prof. Jadi biar tidak semakin liar isu ini. Saya kira begitu, dan disitulah selalu pentingnya scientific crime investigation ya, di mana kita tidak melihat dari fakta-fakta non ilmiah, tapi kita semua kembali pada fakta ilmiah yang mungkin saja bisa menjelaskan tentang misteri ini. Demikian. Oke, Prof, terakhir ketika kita bicara soal pekerjaan seorang diplomat, ini kan sekarang menjadi fokus juga oleh publik ketika memang pekerjaan ini adalah pekerjaan yang resiko tinggi, konflik potensinya juga lumayan tinggi. Kemudian Anda melihatnya ketika ada kemungkinan-kemungkinan seperti ini, orang kan tidak bisa kita bungkam gitu ya pendapat di luar, bagaimana kemudian orang-orang berpikir secara liar gitu. Kemudian apa yang sekali lagi, Prof, apalagi yang perlu dilakukan oleh polisi selain misalnya mengungkap hasil otopsi dari korban ataukah misalnya memberikan keterangan sementara kepada publik sementara ini untuk meredam paling tidak isu-isu yang dianggap liar seperti ini? Jadi sekali lagi kita perlu dukung kepolisian untuk betul-betul melakukan satu upaya pemeriksaan TKP yang bersih ya. Jangan sampai ada yang terlewat, misalnya sediaan jangan misalnya di dalam kamar itu misalnya ada gelas ya, maka gelasnya segera harus diperiksa sidik jarinya, DNA-nya misalnya yang terdapat dalam bibir gelas misalnya. Demikian juga mungkin di gagang lemari itu juga mungkin ada sidik jari. Dengan kata lain kita mau cari tahu memang apakah ada sidik jari atau DNA dari orang lain yang masih segar ya, yang kemungkinan bisa memperkuat teori adanya orang kedua yang membunuh tersebut gitu ya. Nah, dalam hal ini kalau saya lihat dari video ya, dari tayangan tentang lokasi yang bersangkutan itu, lokasi TKP maksud saya, itu kelihatannya lokasi yang tidak banyak orang datang, tidak banyak orang masuk ya. Dengan kata lain, segera setelah korban diangkat dibawa keluar, maka lalu kemudian teman-teman dari identifikasi dari Dokes misalnya langsung bisa mengadakan pemeriksaan secara baik ya. Jadi walaupun satu pihak saya mengatakan bahwa polisi harus lebih banyak memeriksa, tapi juga di pihak lain rasanya dengan lokasi sekecil itu dan kemudian tidak banyak gangguan dari orang luar ya, maka rasanya nggak mungkin ada hal yang luput dari kepolisian dalam rangka untuk menjamin jangan sampai ada yang tertinggal misalnya. Jadi mungkin sudah maksimal ya upaya dari kepolisian untuk konteks hal-hal yang bisa mengarahkan pada apa yang terjadi begitu. Sekali yang kita dorong adalah bagaimana kemudian hasil otopsi ini cepat untuk dirilis untuk paling tidak mempersempit dugaan-dugaan lain yang sekarang sedang beredar liar seperti itu. Terima kasih Prof. Adrianus Meliala sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, terima kasih. Saudara, jangan beranjak, kami akan kembali dengan informasi. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengurusan dana hibah dari APBD Provinsi tahun anggaran 2021-2022. Informasinya sesaat lagi. Maxim tapi gak maksimum. Bantu recharge dengan Maison Coco Boost. Dari kelapa hijau asli dan 808 mg elektrolit. Maison Coco Boost bikin lo on terus. Mau cappuccino yang so Italiano? Paduan dari Milky Foam tebal. Crunchy Choco Malt, rasa kopinya enak. Top Cappuccino. Karena ini the Italian taste of cappuccino. Enak. Dari Wingswood. Tidak semua air itu aqua. Yang dipilih dari sumber air di gunung terlindungi, disaring bertahun-tahun oleh lapisan bebatuan, dan kaya akan mineral alami yang seimbang.
Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Kenapa gigi harus kuat, Pak? Gigi kuat itu penting. Pakai Ciptaden Maxi 12 Plus dengan 3 keunggulan. Active Fluoride, Enamelok, dan antibakteria. Gigi 12 kali lebih kuat, mulut sehat. Cing, cing. Ciptaden Maxi 12 Plus. Gigi kuat, gigi Ciptaden. Kata orang, gue itu si paling kerja. Penting seharian, tiba-tiba sakit kepala. Oskadon, oke buat sakit kepala. Bekerja aktif di pusatnya, dapat diminum sebelum makan, tanpa ngantuk. Oskadon, solusi oke, sakit kepala. Pancenoye. Anak yang nakal. Digranat! Ya, gue kena ghosting. Salah sendiri. Saatnya kau pakai simpati buat nonton, musik, games, belajar, sampai belanja. Bisa pilih benefit sesuai keinginanmu. Maxim tapi nggak maksimum. Bantu recharge dengan Maison Coco Boost. Dari kelapa hijau asli dan 808 mg elektrolit. Maison Coco Boost bikin lo on terus. Kenapa gigi kita harus kuat, Pak? Gigi kuat itu penting, kayak gigi keluarga kita. Bisa makan apa aja. Pakai Ciptaden Maxi 12 Plus dengan 3 keunggulan baru, cegah gigi berlubang. Active Fluoride, Enamelok plus antibakteria. Gigi 12 kali lebih kuat, gusi sehat, rongga mulut, terlindung dari bakteri, penyebab gigi berlubang. Cing, cing. Ciptaden Maxi 12 Plus. Gigi kuat, gigi Ciptaden. Layu. Aku nggak khawatir ajakan main di luar. Ada Nuvo Family memberi perlindungan two-step sehat. Kotor, Pak. It's okay. Nuvo lebih cepat lawan kuman saat mandi dan selalu melindungi kulit setelah mandi. Lembut. Dengan formula triple antibakterial, perlindungan menyeluruh 24/7. Baru main di luar, mah. Percayakan pada Nuvo Family. Two-step sehat, perlindungan 24/7. Wingscare. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, Universitas Gadjah Mada meminta polisi mengusut tuntas kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Panguyunan. Sebagai alma mater, UGM menganggap kematian Arya tidak wajar. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian Masyarakat dan Alumni UGM, Ari Sujito mengaku kehilangan sosok Arya Daru yang merupakan sosok alumni berprestasi di hubungan internasional dan memiliki karir di Kementerian Luar Negeri. Ari meminta polisi mengusut tuntas penyebab kematian Arya Daru yang dinilai janggal demi kemanusiaan dan tanggung jawab perlindungan negara terhadap warganya. Ya, sebetulnya kami mengucapkan duka yang mendalam karena peristiwa meninggalnya Arya ini tentu menjadi perhatian kita sama-sama. Dia alumni UGM yang saya kira punya dedikasi yang baik. Melihat bahwa kematiannya yang nampaknya tidak wajar itu, kita berharap itu diusut dengan tuntas. Dan untuk mengetahui bagaimana perkembangan terkini dari penyelidikan kasus tewasnya diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Panguyunan, kita bergabung bersama dengan jurnalis Kompas TV. Sudah ada Eril Wiranata dan juru kamera Ricky Sultana di Polda Metro Jaya. Selamat pagi Eril. Eril, kita tahu kasus ini kemudian saat ini ditangani oleh Polda Metro Jaya. Sejauh ini seperti apa perkembangan penyelidikan dari kasus tewasnya diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru, Eril? Ya Disti, hingga saat ini Polda Metro Jaya masih mendalami terkait dengan kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri yang dimana memang sebelumnya kasus ini sudah dilimpahkan kepada Polda Metro Jaya dan ditemukan beberapa dari barang bukti mulai dari jejak digital ataupun laptop dari milik korban, maksud saya, yang nantinya akan diperiksa oleh polisi, kemudian juga CCTV yang tentunya ini akan diperdalam dari CCTV tersebut terkait dengan kematiannya. Lalu kemudian juga ditemukannya ada obat yang merupakan obat lambung dan obat sakit kepala, namun memang hingga saat ini masih belum dapat dipastikan obat tersebut apakah ada keterkaitan dengan kematian dari Arya Daru yang dimana ditemukan meninggal pada beberapa waktu lalu. Dan selain itu juga hingga saat ini dikatakan dari Kapolda Metro Jaya nantinya akan dijelaskan dalam kurang lebih 1 pekan ke depan
terkait dengan hasil otopsi yang dilakukan oleh polisi, kemudian juga hasil pemeriksaan CCTV secara mendalam, dan selain itu juga akan diperiksa terkait dengan unsur digital ataupun jejak komunikasi digital yang dimiliki oleh Arya Daru untuk mengungkapkan terkait dengan kematiannya. Dan memang sebelumnya dari Polda Metro Jaya sudah melakukan olah TKP ulang, yang dimana sudah dilakukan pemeriksaan juga dari Polres Metro Jakarta Pusat, kemudian juga dari Polsek Metro Menteng, dan kemudian juga nantinya hingga saat ini akan kita menunggu dari hasil yang akan diberikan oleh Polda Metro Jaya. Disti. Itu artinya pekan depan Polda Metro Jaya akan menggelar rilis atau keterangan resmi terkait dengan penyebab kematian korban, termasuk dari hasil otopsi terhadap korban terkait dengan penyebab kematian dari Arya Daru. Nah, Eril, apakah hari ini ada saksi ataupun ahli yang kemudian akan dimintai keterangan terkait dengan kasus tewasnya Arya Daru ini? Kalau kita lihat kan kemarin olah TKP lanjutan memang sudah dilakukan. Ya Disti, memang dari Polda Metro Jaya masih melakukan pendalaman dan hingga saat ini sudah diperiksa setidaknya ada 5 saksi, diantaranya adalah istri korban, kemudian juga penjaga kos, lalu tetangga dari indekos dari korban, dan selain itu juga dari Polda Metro Jaya dikatakan bahwa terkait dengan hasil otopsi ini nantinya akan ditunggu dan dimungkinkan ini akan melibatkan beberapa ahli, tetapi belum dapat dipastikan siapa saja ahli tersebut yang akan dilibatkan terkait dengan pemeriksaan ke depannya. Dan selain itu juga memang dari istri korban sebelumnya memberikan informasi bahwa dari Arya Daru ini sudah atau memiliki dari riwayat penyakit yaitu adalah GERD. Namun belum dapat dipastikan apakah memang dari penyakit ini menjadi penyebab kematian atau bagaimana, dan nantinya kita akan pastikan atau menunggu dari hasil pemeriksaan oleh polisi terkait dengan hasil otopsi, kemudian juga pemeriksaan lebih mendalam dalam penyelidikan terkait dengan CCTV atas kematian Arya Daru. Disti. Terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Eril Wiranata dan juga juru kamera Riki Sultana langsung dari Polda Metro Jaya. Selamat bertugas kembali. Saudara Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat dari APBD Provinsi tahun anggaran 2021-2022. Khofifah diperiksa sekitar 8 jam di gedung Ditreskrimsus Polda Jawa Timur. Khofifah diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi dana hibah kelompok masyarakat atau POKMAS tahun anggaran 2021-2022. Khofifah mengaku telah memberikan penjelasan lengkap sebagai tambahan informasi pada KPK atas beberapa tersangka kasus korupsi dana hibah tersebut. Menurutnya, banyak pertanyaan dari penyidik KPK terkait dengan proses penyaluran dana hibah. Insya Allah saya telah memberikan penjelasan secara lengkap dan mudah-mudahan bisa menjadi bagian dari tambahan informasi yang dibutuhkan oleh KPK. Nggak banyak. Jadi kalau struktur di OPD ya satu pertanyaan jawabnya banyak. Saya ingin menyampaikan bahwa semua proses penyaluran dana hibah oleh Pemprov sudah sesuai dengan prosedur. Itu ya kawan-kawan. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta menggelar Festival Urban Farming 2025 di Gedung Nyi Ageng Serang, Jakarta Selatan. Acara yang berlangsung selama 3 hari ini menjadi ajang kolaborasi berbagai pihak dalam mewujudkan kota hijau yang berkelanjutan. Festival Urban Farming 2025 yang digelar di Gedung Nyi Ageng Serang, Jakarta Selatan merupakan pagelaran yang keempat yang diselenggarakan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian DKPKP Provinsi DKI Jakarta. Festival ini dibuka langsung Kepala Dinas DKPKP DKI Jakarta Hasudungan Sidabalok. Acara ini menjadi wadah berkumpulnya pemangku kepentingan dari dunia pertanian perkotaan dengan tema Sinergi Global Menuju Kota Hijau Berkelanjutan. Kegiatan ini bertujuan membangun ekosistem urban farming dari hulu ke hilir, mendorong UMKM hijau, dan memperkuat jaring kolaborasi hingga level internasional. Berbagai aktivitas digelar mulai dari pameran hasil urban farming,
bazar UMKM, hingga talk show yang menghadirkan narasumber dari pemerintah, akademisi, pelaku usaha, hingga figur publik seperti Ramoni Tungka, Tengku Tesi, dan Lola Amaria. Festival ini juga memberikan apresiasi kepada pelaku urban farming terbaik dalam 5 kategori dan menyerahkan bantuan sarana pertanian kepada komunitas dan UMKM. Tak hanya edukatif, festival ini juga diramaikan dengan lomba barista, inovasi mahasiswa, perangkai buke sayur dan buah, hingga lomba mewarnai bagi siswa sekolah dasar. Menariknya, layanan sterilisasi kucing jantan secara gratis turut dihadirkan bagi masyarakat bersama dengan kampanye minum susu untuk 150 siswa sebagai bagian dari gerakan Gizi Anak. Hadir pula perwakilan dari Kabupaten Muaro Jambi sebagai bentuk kerjasama antara daerah dalam mendukung pertanian perkotaan berkelanjutan. Otomatis kita juga sudah mempunyai komitmen bagaimana kegiatan ini berdampak kepada masyarakat. Jakarta sebagai kota metropolitan memiliki keterbatasan lahan. Karena apa? Karena 98% pangan Jakarta itu berasal dari luar Jakarta. Jadi hanya 2% yang bisa kita harapkan dari produksi lokal. Nah, cara untuk meningkatkan produktivitasnya itu yaitu dengan cara meningkatkan kegiatan urban farming. Jadi diharapkan dengan kegiatan ini produktivitas urban farming di Jakarta meningkat. Otomatis ketahanan pangan keluarga juga akan meningkat. Festival ini terselenggara berkat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, BUMD, sektor swasta, akademisi, dan komunitas masyarakat. Diharapkan masyarakat dapat berpartisipasi dan menghadiri acara itu agar dapat menciptakan gerakan hijau yang inklusif dan berkelanjutan. Bongga Wangka, Kompas TV, Jakarta. Saudara, perusahaan terafiliasi Samsudin Andi Arsyad alias Haji Isam menjadi investor baru anak usaha fast food Indonesia atau KFC. Perusahaan anak Haji Isam mengakuisisi 15% saham PT Jagonya Ayam Indonesia. Tinjauan ekonomi makro Indonesia, yakni proyek strategis nasional, masuk dalam pertimbangan di Bursa Efek Indonesia. Kata orang, gue itu si paling kerja, penting seharian, tiba-tiba sakit kepala. Oskadon, oke buat sakit kepala. Bekerja aktif di pusatnya, dapat diminum sebelum makan, tanpa ngantuk. Oskadon, solusi oke, sakit kepala. Pancenoye. Anak yang nakal. Di granat! Ya, gue kena ghosting. Salah sendiri. Saatnya kau pakai simpati buat nonton, musik, game, belajar, sampai belanja. Bisa pilih benefit sesuai keinginanmu. Saat aktivitas padat, saatnya level up. Minum Hemaviton Action Immune Up. Immune Up formula dengan buffer vitamin C, D3, zinc, dan ginseng ekstrak. Bantu jaga daya tahan tubuh. Siap taklukkan hari. Jangan sampai drop dong. Minum Hemaviton Action Immune Up 1 kali sehari. Ready, action lagi. Baru Hemaviton Action Energy Drink. Energi gue untuk siap action. Saat ada tantangan lebih, ini waktunya challenge your action. Hemaviton Action Immune Up. Hemaviton Action Energy Drink. Haus. Ada kelapa. Bukan, itu kepala. Nah, ini baru kelapa. Tapi ribet bukannya. Ini aja, kelapa muda gercep. Just baru, rasa kelapa muda. Kelapa muda gercep, granulanya cepat larut. Seger. Cil habis. Just Juice kelapa muda. Gercep banget. Minum Just Juice, fun terus. Just Juice, rasa kelapa muda. Segernya chill, air kelapanya real. Masukkan Just Juice. Dari Wingswood. Kamu masih single? Please deh, hari gini double dong. Top Mochaccino Double Shot baru. Double shot pertama di Indonesia dalam saset. Yang double shot pasti Top Mochaccino. Bayangin aja, espressonya double ditambah coklat dan susu. Top Mochaccino. Rasa kopinya double sensasinya. Top Mochaccino Double Shot. Enaknya doubleicious. Move on to Top Mochaccino Double Shot dari Wingswood. Maksimum tapi gak maksimum. Bantu recharge dengan Maison Coco Boost dari kelapa hijau asli dan 808 mg elektrolit. Maison Coco Boost bikin lo on terus. Udah kali balik. On terus lah.
Tugas jaksa bukan hanya di ruang sidang. Kini, peran jaksa meluas hingga mengamankan program strategis pemerintah di bidang pangan lewat Jaksa Mandiri Pangan. Dari penegak hukum menjadi penjaga kedaulatan pangan bangsa. Inilah wujud nyata transformasi kejaksaan. Jurnal Adiaksa, Jaksa Mandiri Pangan, kontribusi kejaksaan untuk swasembada pangan. Jumat 11 Juli, pukul 1:30 siang, di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Kita masuk ke segmen Kompas Bisnis Saudara bersama saya Breman Atenaya. Nama perusahaan Syangkara Fortuna Nusantara muncul dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia alias BEI. Perusahaan afiliasi pengusaha nasional asal Kalimantan Selatan Andi Syamsuddin Arsyad atau lebih dikenal dengan Haji Isam ini masuk sebagai investor baru anak usaha fast food Indonesia yang punya hak merek dagang KFC di Indonesia. Sebagai informasi saudara, FFI atau kita sebut dengan kode saham FAST, ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang makanan dan juga restoran. Perusahaan ini mulai komersil pada tahun 1979 dan punya kantor pusat di Jalan MT Haryono, Jakarta. Nah, sampai 31 Desember 2024, FAST ini mengoperasikan 762 gerai restoran. Kemudian bagaimana detailnya? Kita akan ke data selanjutnya. Kami masih memakai sumber keterbukaan informasi perusahaan di Bursa Efek Indonesia, saudara. Ini Syangkara Fortuna Nusantara atau disingkat SFN akan mengakuisisi saham PT Jagonya Ayam milik Fast Food Indonesia. Jumlahnya adalah 41.877 unit seri A. Jumlah ini setara dengan 15% dari total saham yang diterbitkan oleh PT Jagonya Ayam Indonesia atau JAI. Nilai akuisisi yang dikeluarkan oleh perusahaan afiliasi Haji Isam ini adalah 54,44 miliar rupiah. Kalau kata perusahaan, rencana transaksi ini merupakan bagian dari strategi untuk mendukung ekspansi dan juga operasional Jagonya Ayam Indonesia. Lewat penguatan pendanaan, kemudian percepatan proyek strategis, serta peningkatan efisiensi dan juga fleksibilitas usaha. Namun katanya perusahaan tetap menjaga keselarasan visi dan arah strategis sebagai pengendali. Tapi kenapa kemudian sampai ada investor baru yang masuk? Bagaimana kinerja perusahaan selama ini? Kita ke data berikutnya. Kita akan ke laporan pendapatan induk KFC, saudara, yang mencatat bahwa selama periode 2020 hingga 2024, pendapatan cenderung turun yang secara tingkat pertumbuhan tahunan gabungan ini negatif sampai 0,18%. Rugi tahun ini berjalan perusahaan mencapai ataupun sampai 2024, ini juga dalam tren yang berfluktuatif. Nah, selama periode tersebut, saudara, ini masih tercatat KFC belum ada labanya gitu ya. Data kerugiannya ada di grafis ini, saudara. Di tahun 2020 di angka 377,18 miliar rupiah. Kemudian turun di 2021 menjadi 300,6 miliar rupiah. Di tahun 2022 ini sempat turun lagi agak signifikan, saudara, di 77,4 miliar rupiah. Namun di tahun 2023 ini langsung melonjak luar biasa, bahkan melebihi di data tahun 2020 yaitu mencapai 415,6 miliar rupiah. Terakhir di tahun 2024 ini kerugiannya bahkan bisa hampir 2 kali lipatnya, yaitu di 796,7 miliar rupiah. Kita ke data berikutnya, saudara. Kita akan bicara terkait dengan saham Fast Food Indonesia atau KFC yang berada di performa paling tinggi itu pada tahun 2020. Tepatnya kita ambil data di tanggal 13 Juli 2020, itu harganya masih 930 gitu, saudara. Tapi kemudian dalam 5 tahun terakhir, kita tarik langsung ke 2025, saudara. Grafisnya juga kita lihat kecenderungannya turun. Ini seiring dengan kinerja perusahaan yang merugi. Kalau kita lihat kemarin harga di hari Kamis, saudara, saham Fast Food Indonesia di tanggal
Ini tanggal 7 saudara, di tanggal 7 362 per unit atau sebenarnya agak lumayan naik sebenarnya kalau kita bandingkan di posisi terendah di 159 per unit. Nah, naiknya saham FAS ini juga seiring dengan kejelasan aksi korporasi atau divestasi saham ke perusahaan afiliasi Haji Isam. Nah, kemudian pertanyaan saudara, ini siapa sebenarnya Shankara Fortuna Nusantara? Kita ke data berikutnya. PT Shankara Fortuna Nusantara atau SFN saudara ini berdiri di tahun 2024, yaitu anak Haji Isam yang merupakan afiliasi Haji Isam punya porsi saham Shankara Fortuna Nusantara sampai dengan 45%. Liana Saputri. Kemudian ada juga putra Rizky Bustaman yang merupakan menantu dari Haji Isam, ini juga punya 45% saham. Sisanya 10% dimiliki oleh Bani Aditya Suni Semiarso sebesar 10%. Nah, kalau data dari keterbukaan informasi setebal 54 halaman di Bursa Efek Indonesia, saudara, ada pertimbangan makroekonomi atas aksi korporasi ini, yaitu perkiraan pertumbuhan ekonomi yang terjaga dan ditopang oleh penyelesaian berbagai proyek strategis nasional atau PSN dan investasi swasta didukung insentif dari pemerintah. Seharusnya inilah yang akan kami bahas pada Kompas Bisnis kali ini, tapi jangan kemana-mana saudara, kita akan ke pembahasannya setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Kompas Bisnis. Ini Pak, kalau tutupnya aja gini, isinya gimana? Tidak semua air itu sama. Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Aqua, 100% murni, 100% aman. Ultra Flu, flu reda, lega rasanya. Maksimum tapi nggak maksimum. Bantu recharge dengan Maison Coco Boost dari kelapa hijau asli dan 808 mg elektrolit. Maison Coco Boost bikin lo on terus. Udah kali balik. On terus lah. Samsung Galaxy Z Fold 7 dan Z Flip 7. Kunjungi toko terdekat dan pre-order sekarang. UIN Sunan Kalijaga, empowering knowledge, shaping the future. Kenapa gigi kita harus kuat, Pak? Gigi kuat itu penting, kayak gigi keluarga kita. Bisa makan apa aja. Pakai Ciptaden Maxi 12 Plus dengan 3 keunggulan baru, cegah gigi berlubang. Aktif fluoride, enamelok plus antibakteria. Gigi 12 kali lebih kuat, gusi sehat, rongga mulut terlindung dari bakteri penyebab gigi berlubang. Cing cing. Ciptaden Maxi 12 Plus, gigi kuat, gigi Ciptaden. Lain. Duh. Minum Oskadon SP. Nyeri otot punggung, sis. Minum Oskadon SP. Aktif Oke Formula, tindakan nyeri tanpa ngantuk. Oskadon SP. Sakit pinggang, nyeri otot, nyeri sendi. Go, let's go. Pancen oye. Tugas jaksa bukan hanya di ruang sidang. Kini, peran jaksa meluas hingga mengamankan program strategis pemerintah di bidang pangan lewat Jaksa Mandiri Pangan. Dari penegak hukum menjadi penjaga kedaulatan pangan bangsa. Inilah wujud nyata transformasi kejaksaan. Jurnal Adiaksa, Jaksa Mandiri Pangan, kontribusi kejaksaan untuk swasembada pangan. Jumat 11 Juli, pukul 1:30 siang, di Kompas TV. Dipersembahkan oleh
Anda kembali di Kompas Bisnis Saudara, kita akan masih membahas terkait dengan prospek saham FAS yang merupakan induk dari merek dagang KFC setelah ada investor baru yaitu afiliasi Haji Isam yang masuk. Nah, kami sudah bergabung bersama dengan Novi Vianita, analis saham Panin Sekuritas. Selamat pagi Mbak Novi. Halo, selamat pagi. Ya, Mbak Novi, ini pertanyaan pertama nih, saya penasaran sebenarnya, kan ada data yang disebutkan ini oleh kantor jasa penilai publik Ferdinand dan Ihsan dan rekan terkait dengan SFN yang sekarang tuh lagi beli saham induk KFC-nya, itu harganya mahal Mbak, di angka 54,44 miliar rupiah. Kalau kata mereka ini harganya jauh dari harga wajarnya di 21,72. Anda setuju dengan hal ini Mbak? Ya baik. Memang kalau dilihat dari nilai transaksinya ya betul itu tidak wajar karena nilai transaksinya itu dia kan 54 miliar ya, sedangkan berdasarkan peraturan OJK kalau kita mempertimbangkan batas atas dan bawah itu untuk batas atasnya aja untuk nilai wajar ada di 23,3 miliar, sedangkan batas bawahnya itu ada di 20 miliar. Jadi memang bisa dikatakan untuk transaksinya itu yang sebesar 54 miliar itu tidak wajar ya Mas ya. Dan kemarin saya sempat cek-cek gitu ya mengenai nilai wajar berdasarkan PB gitu ya. Saya menemukan bahwa valuasi transaksi tersebut itu menunjukkan rasio harga terhadap PBV itu sekitar 1,2 kali untuk JAI. Di mana itu jauh di atas Malindo ya, yang pemain-pemain besar lah gitu. Sedikit di atas Jafra juga yang PB-nya itu 1,1 kali. Namun dia memang masih berada di bawah Cepin. Gitu. Cepin itu kan 2,5 kali ya, sedangkan JAI ini 2 kali seperti itu. Oke, tapi kemudian kalau kita lihat tadi soal belinya di harga yang tidak wajar gitu ya, SFN ini belinya si saham JAI, kemudian apakah ini kemudian keputusan yang tepat? Apakah si SFN ini sebenarnya rugi karena belinya lagi di mahal-mahalnya atau malah lagi untung nih karena memang harga saham JAI ini lagi trennya murah karena memang kondisi perusahaannya lagi rugi gitu? Baik, untuk perihal ini pastinya SFN juga saya lihat sudah mempertimbangkan ya prospeknya seperti apa gitu Mas. Karena kan yang namanya bisnis itu melihat ke depan gitu. Terlebih seperti yang saya kemarin saya sempat cari-cari tahu gitu ya, kalau bisnis SFN sendiri kan itu di perdagangan daging ayam dan juga olahan ayam. Sedangkan untuk JAI dia itu lebih terintegrasi Mas. Jadi dia selain dia tuh mulai dari produksi pakan, terus juga penetasan, pembesaran, pemotongan, bahkan sampai pengolahan daging ayam, itu tuh kan terintegrasi bisnisnya. Jadi saya berasumsi bahwa SFN ini tuh nanti ada potensi akan memanfaatkan posisinya agar dia bisa dapat pasokan ayam dari JAI seperti itu. Jadi meskipun kelihatannya memang transaksinya itu tidak wajar, tapi pastinya SFN ini juga mempertimbangkan prospek ke depannya gitu. Karena JAI ini kan juga bisnis di bawah atau anak usahanya KFC ya. Jadi dia punya rantai bisnis yang kuat gitu. Jadi itu juga pasti jadi pertimbangan untuk SFN masuk dan membeli saham JAI dari KFC seperti itu. Oke, ada potensi memanfaatkan efisiensi gitu ya Mbak ya, karena memang lini bisnisnya bisa saling mendukung gitu ya. Tapi kalau Anda melihat Mbak Novi ketika kondisi industri F&B yang lagi kurang baik nih sepertinya ya, apakah keputusan pembelian saham SFN ini riskan gitu loh Mbak, apalagi di tengah saat ini pelemahan daya beli masyarakat, kemudian juga ada isu boykot yang melanda brand ini seperti itu? Ya, pertama saya bisa bilang kalau keputusan SFN ini memang cukup berani ya untuk membeli saham di tengah industri F&B yang lagi menghadapi banyak tantangan. Tapi sebenarnya balik lagi ke SNF-nya ya. Kalau ternyata asumsi di awal tadi benar, kalau ternyata SNF memanfaatkan posisinya untuk bisa mendapatkan ayam dari JAI, itu berarti prospeknya bagus gitu ke depannya. Karena kan bisnisnya sendiri tadi kita sudah bicarakan bahwa dia fokusnya ke perdagangan ayam, jadi dia tidak ada peternakan, dan dengan ini dia bisa dapat potensi pasokan ayam dari JAI atau bahkan dia memasok daging ke KFC gitu, karena kan kita tahu bahwa KFC masih banyak sekali atau kurang lah gitu untuk pasokan dagingnya gitu. Oke, jadi ada itu tadi ya Mbak, sekali lagi terkait dengan potensi adanya efisiensi dalam rantai pasokan ayam gitu ya. Kemudian Mbak Novi, yang kami cermati juga yang menarik tadi sempat disampaikan juga di segmen sebelumnya terkait dengan saham PT FAS ini yang melambung di tanggal 4 Juni itu ketika memang kemudian ada kabar
pembelian saham JAI oleh SFN. Jadi yang sebelumnya ini di angka sekitar 280-an, kemudian di tanggal 4 Juli ketika kita dengar kabar itu naik tuh jadi di atas 300. Bahkan sampai dengan hari ini terakhir juga masih di 300 atas gitu Mbak. Bagaimana kemudian Anda melihat ini, memang apakah dampaknya positif bagi FAS dalam segi harga sahamnya gitu ya? Dan efeknya akan kira-kira berapa lama sih Mbak? Kalau ngomongin efek, kita bisa ambil contoh setelah penguatan kemarin ya, itu kan menguat cukup signifikan 24,46% di 4 Juli lalu ya, di hari Jumat. Dan ternyata singkat banget karena di hari Seninnya itu ternyata dia walaupun menguat tapi closing price-nya itu masih ada atau ditutup melemah dibanding opening price-nya di hari Senin gitu. Dan ternyata di Selasa sampai Rabu juga masih melanjutkan pelemahan. Jadi memang biasanya kalau terkait dengan momentum gitu ya, aksi korporasi seperti ini biasanya singkat sih Mas untuk efeknya ya. Itu bisa ada yang mingguan atau bahkan juga di bawah 1 minggu seperti itu. Nah tapi kalau misalkan nih kita mau lihat dari POV fundamental, kira-kira efeknya bakalan kayak gimana, berapa lama, itu juga butuh waktu, apalagi kalau untuk fundamental ini. Karena kan kalau fundamental kita lihat ke depan ya, dan untuk pembangunan tempat produksinya saja sekarang tuh masih dalam proses. Jadi at least mungkin kita butuh 1-2 tahun untuk bisa lihat efeknya kayak gimana gitu kalau dari POV fundamental. Cuman kalau dari segi harga ya itu biasanya sih singkat ya, mainnya momentum kalau kayak gini. Dan tadi juga saya sempat lihat chartnya untuk FAS ini itu udah tembus MA5 ya gitu, dan ada gap juga kan dari hari Kamis ke Jumat, jadi ada potensi tuh nanti itu akan ada penutupan gap tersebut. Cuman ya belum tahu kapannya ya itu akan ditutup seperti itu Mas. Nah tapi kemudian yang paling penting nih bagi investor ataupun trader misalnya yang kemudian melihat tren positif terakhir ini walaupun tidak terlalu masih fluktuatif gitu ya, apa ini bisa jadi cukup pertimbangan gitu Mbak untuk beli saham FAS atau justru harus waspada karena takutnya tadi gitu ya efeknya hanya sementara, singkat, malah nanti nyangkut di atas gitu? Kalau untuk trader mungkin ini boleh ya bisa dipertimbangkan, tapi untuk investor karena jangka panjang better wait and see sih Mas, karena kondisi company saya tuh lihat kemarin cek laporan keuangannya itu masih rugi per kuartal 1 2025. Cuman memang saya mengapresiasi ya kinerja FAS ini karena dia walaupun rugi tapi ruginya tuh improve. Dari kuartal pertama 2024 dia tuh masih mencatatkan kerugian sekitar 196 miliar tapi improve ke minus 37 miliar di kuartal pertama ini, dan dia juga mencatatkan penjualan yang tumbuh walaupun sebenarnya tipis sih 1,8% year on year ya, sehingga untuk 2025 ini saya sendiri masih memandang netral ya untuk FAS di tengah industri F&B yang masih banyak tekanan gitu ya, khususnya untuk food service yang masih tertekan karena pelemahan daya beli, terus juga perubahan preferensi. Dan kalau kita lihat pitch-nya Mas, ada CSMI, terus juga PTSP gitu ya, yang FC kalau tahu gitu, itu juga masih mencatatkan kerugian seperti itu. Jadi memang industrinya masih tertekan sih saat ini. Jadi untuk jangka panjang terutama untuk investor ini harus entarlah lihat dulu ya, karena memang ini kita curigai cuma aksi korporasi yang kemudian bisa naikin sesaat, tapi untuk trader masih bisa dipertimbangkan kira-kira nanti bagaimana nih mainin saham di PT FAS. Terima kasih Mbak Novi Vianita, analis saham Panin Sekuritas sudah bergabung bersama kami di Kompas Bisnis. Saudara, jangan beranjak, Sapa Indonesia Pagi akan kembali dengan informasi terkait dengan laporan terkini TNI Angkatan Laut yang melakukan evakuasi KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali. Informasinya eksklusif usai jeda berikut ini. Makan apa, Pak? Makan... gigi palsuku. Sate sama... Terlalu keras untuk gigi palsu. Nasi uduk. Oke. Asik. Tapi nggak pakai kacang dan ikan teri ya. Tapi... terlalu keras. Tanpa Poliden nggak bisa. Ya, besok aja deh. Poliden, perekat gigi palsu. Gigitan dan daya rekat kuat hingga 12 jam. Dan mencegah terselipnya sisa makanan. Yuk makan. Kalau mulut bisa ngomong, pasti minta Poliden.
Samsung Galaxy Z Fold 7 dan Z Flip 7. Kunjungi toko terdekat dan pre-order sekarang. Biar ngumpul makin seru, yuk bikin masakan yang pasti diserbu. Wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Dari kedelai hitam dan gula aren, terbaik. Semur lidahku, bikin lidah auto party. Menggoda. Aduh sama cumi kecap tante. Caramelize. Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialisius. Looks good kan? Taste good. Aromanya sedap. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks and taste beyond good. Dari Wings Food. Maxim tapi nggak maksimum. Bantu recharge dengan Maison Coco Boost. Dari kelapa hijau asli dan 808 mg elektrolit. Maison Coco Boost bikin lo on terus. Mau cappuccino yang so Italiano? Paduan dari Milky Foam tebal. Crunchy Choco Malt, rasa kopinya enak. Top Cappuccino. Karena ini the Italian taste of cappuccino. Enak. Dari Wings Food. Sakit kepala, sakit punggung, minum Panadol Extra. Satset dan efektif redakan berbagai nyeri mengganggu. Panadol Extra, redakan 7 gejala dengan 1 kaplet. Bukan, itu kepala. Ini baru kelapa. Ribet bukannya. Jus baru, rasa kelapa muda gercep, granulanya cepet lagi. Jus kelapa muda, gercep banget. Jus rasa kelapa muda. Oh semua suka jus. Dari Wings Food. Baru Mama Lime Grade, pencuci piring dari tumbuhan, 100% food grade, inovasi baru Lion Jepang. Formula Natura Plant Essence dari tumbuhan alami dengan proses teknologi modern. Mama Lime Grade, efektif angkat lemak, membuat piring bersih kesan. Tangan tetap lembut. Mama Lime Grade juga efektif bersihkan kotoran dan bakteri di buah sayur. Buah sayur bersih higienis, aman, 100% food grade. Mama Lime Grade, pencuci piring dari tumbuhan, pertama 100% food grade. Lion. Jangan biarkan siang Anda berlalu begitu saja. Isi dengan berita terpercaya. Mulai dari kabar penting dalam negeri, hingga peristiwa yang menjadi sorotan dunia. Karena siang hari adalah waktu yang tepat untuk menambah asupan informasi bernilai. Kompas Siang, setiap hari pukul 11 siang. Live di Kompas TV, didukung oleh Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, operasi SAR di perairan Selat Bali mengalami kemajuan. Tim SAR gabungan temukan objek yang diduga kapal KMP Tunujaya. Tim dari TNI Angkatan Laut berhasil mendeteksi dimensi objek yang menyerupai dimensi dari kapal Tunu Pratama Jaya yang tenggelam. Objek tersebut memiliki panjang 69,7 meter, lebar 11,6 meter, dan tinggi 12 meter. Namun untuk memastikan kembali, TNI Angkatan Laut menggunakan metode Triple S atau Side Scan Sonar yang dimiliki oleh KRI Pulau Vanildo dan KRI Spica. Objek bawah air pada kedalaman antara 41 sampai dengan 49 meter dengan dimensi yang mendekati KMP Tunu. Dimensinya ada di gambar. Memasuki hari ke-10 pencarian KMP Tunu Pratama Jaya, penyelam dari Dislambair Koarmada 2 akan menurunkan alat ROV atau Remotely Operated Vehicle dari atas KRI Pulau Vanildo. Alat khusus ROV atau Remotely Operated Vehicle diturunkan oleh penyelam Dislambair Koarmada 2 Surabaya untuk melihat keberadaan kapal feri KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali. Selama beberapa hari, tim penyelam cukup kesulitan untuk melakukan identifikasi secara visual karena kondisi bawah air di Selat Bali yang cukup kuat dan membahayakan alat. Lebih lengkap soal operasi SAR yang dilakukan di perairan Selat Bali, kita sudah bergabung dengan jurnalis Kompas TV, sudah ada Jonah Hamonangan dan Febri James yang secara eksklusif berada di KRI Pulau Vanildo di Selat Bali. Selamat
Pagi Jonah bisa gambarkan kepada kami semua dan juga pemirsa Kompas TV secara eksklusif bagaimana perkembangan operasi SAR di Selat Bali saat ini. Apakah titik kapal KMP Tunu Pratama Jaya ini sudah bisa dipastikan, Jonah? Ya, selamat pagi Adisti, memasuki hari ke-10, kalau tadi Anda tanyakan untuk lokasi presisi sebenarnya sudah teridentifikasi, sudah ketahuan gitu. Namun memang dikarenakan kendala cuaca dan juga arus bawah yang cukup kuat, maka untuk identifikasi secara langsung atau secara visual atau mungkin secara gambar itu memang tidak bisa terdeteksi. Namun hari ini tim akan mengupayakan agar ROV ini bisa diturunkan. Kondisi saya saat ini persis di lokasi kejadian kapal, jadi ini sangat dinamis, apalagi kalau kita lihat cuacanya memang tidak terlalu baik. Nah, kalau dilihat ini di samping saya sudah beberapa alat, ini ada ROV dan juga beberapa alat bantu. Nah, saya tidak sendiri, Adisti. Nah, saya juga ini bersama tim penyelam yang akan melakukan identifikasi dan melakukan pengecekan untuk mengetahui terkait dengan bagaimana proses dari penurunan ROV dan juga mekanisme dari evakuasi. Saat ini di sebelah kanan saya atau sebelah kiri kaca sudah ada Kepala Dislambair Koarmada 2 Surabaya, yaitu dengan Kolonel Laut Pelaut Haran El Hasan. Kadis, selamat pagi, apa kabar? Selamat pagi, terima kasih Mas Jonan. Ini kita kan sekarang lagi proses evakuasi dan akan menurunkan ROV ya. Mungkin Kadis boleh cerita dulu terkait dengan background pencarian terlebih dahulu. Ya, terima kasih Mas Jonah. Selamat pagi seluruh pemirsa Kompas TV. Sebelumnya kami juga turut mengucapkan duka cita yang mendalam kepada keluarga korban atas kejadian KMP Tunu Pratama Jaya. Jadi kami juga dari seluruh tim SAR, dari seluruh bagian baik Basarnas, KNKT, ASDP, TNI Angkatan Laut turut mengucapkan itu. Kemudian untuk pelaksanaan SAR pagi ini, tadi sudah kita mencoba menurunkan marking buoy. Harapannya marking buoy itu bisa tepat di atas objek yang kita duga kemarin dan mudah-mudahan bisa presisi. Tetapi kita tahu sendiri seperti apa kondisi arus di bawah sangat kencang. Ya. Tadi kemudian tapi kita tidak putus asa, kita juga menurunkan untuk kamera bawah air. Tetapi juga kamera itu begitu turun arahnya ke selatan. Jadi dia melayang, tidak bisa menghadap ke dasar laut, tidak bisa menghadap ke objek. Kemudian untuk alat ROV kita ini, jadi ini adalah monitornya. Ini apabila kita turunkan ROV ini akan real time, kita bisa melihat tampilan atau tangkapan dari ROV kita, sehingga apa yang dilihat nanti akan bisa tertampil di monitor. Kemudian ini umbilicalnya, kabelnya ROV yang akan mengendalikan ROV. Ini kabel ini sepanjang 300 meter untuk mengikuti pergerakan dari ROV. Nah, ini ROV kita yang sudah kita siapkan. Tapi bagaimanapun kita tetap melihat kondisi alam, kondisi cuaca, dan prediksi arus yang ada di Selat Bali ini, Mas Jonan. Untuk wujud visualnya seperti itu, Kadis ya? Betul. Ini bentuk seperti visualnya seperti ini. Ini Mas Jonan. Nah, ini akan real time. Jadi apa yang di monitor sama kamera akan tertampil di monitornya. Untuk peralatan kan sebenarnya sudah sangat baik, sudah sangat optimal, dan juga dari dari pelaut sendiri mungkin sumber daya manusianya juga sudah cukup oke. Namun kendala kalau kita lihat kan yang sangat terasa seperti cuaca buruk dan juga arus laut bawah. Nah, kalau Kadis sendiri mungkin secara analisa mungkin melihat sebenarnya untuk kesulitannya itu seperti apa? Apakah mungkin nanti ketika melihat itu lebih kepada arus laut yang terlalu kuat atau seperti apa? Karena kalau kita lihat kan untuk kapal menyesuaikan ya, Kadis ya.
Betul Mas Jonan. Jadi kalau untuk aset kapal yang kita gunakan KRI Vanidlo ini bisa mempertahankan posisi di objek, artinya dia hovering. Tetapi begitu di bawah permukaan ini arusnya sangat kencang, sangat deras. Nah, itulah yang menyebabkan di Selat Bali ini memang memiliki karakter yang paling unik dan sulit diprediksi antara kedalaman 5 meter, 15 meter, 20 meter, sampai 55 meter itu bisa berbeda. Itu yang menjadi kesulitan dan tantangan bagi baik penyelam walaupun dan alat pun juga akan mengalami hambatan. Itulah obstacle di Laut Bali ini. Nanti kalau cuacanya sudah oke, arus bawah lautnya sudah stabil, barulah nanti alat ini akan diturunkan Kadis ya? Betul sekali Mas, betul sekali. Untuk proses apabila cuaca mendukung, terutama arus bawah, kita akan melihat dari prediksi BMKG kelas 3 Banyuwangi, dan real di lapangan, apabila itu memungkinkan, kita akan melaksanakan penurunan alat ini. Jadi di Vanidlo ini juga disiapkan seperti ini. Jadi ini untuk posisi para operator atau diver untuk melaksanakan turun ke laut. Nah, jadi apabila sudah disetting, sudah semuanya operator sudah siap, kita menurunkan lewat kalau kami sebutnya titian ayam ini. Terima kasih banyak Kadis atas waktunya. Kita juga masih tetap berada di kapal dan menunggu waktu yang tepat untuk bisa menurunkan ROV. Terima kasih banyak Kadis. Demikian acara saya dengan Kadis Lambert Koarmada 2, Kolonel Harun El Hasan, dan kita tentu saja masih menunggu waktu tepat untuk bisa menurunkan ROV. Ketika cuaca sudah oke, arus laut sudah stabil, barulah alat berwarna kuning akan diturunkan dan bisa melihat secara jelas dan detail bagaimana bentuk KMP Tunu Pertama Jaya, khususnya sudah berada di bawah atau dasar lautan ini. Adisti. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Kompas TV Jonah Hamunangan dan juga Febri James yang secara eksklusif berada di KRI Pulau Vanidlo di Selat Bali. Terima kasih Jonah dan juga Febri James, selamat bertugas kembali untuk Anda. Saudara, informasi penting lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda, jadi tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Maxim tapi nggak maksimum. Bantu recharge dengan Maison Coco Boost. Dari kelapa hijau asli dan 808 mg elektrolit. Maison Coco Boost bikin lo on terus. Anak yang nakal Di granat! Ya, gue kena ghosting. Salah sendiri. Saatnya kau pakai simpati buat nonton, musik, games, belajar, sampai belanja. Bisa pilih benefit sesuai keinginanmu. Sakit kepala, sakit punggung, minum Panadol Extra. Satset dan efektif redakan berbagai nyeri mengganggu. Panadol Extra, redakan 7 gejala dengan 1 kaplet. Tidak semua air itu aqua. Yang dipilih dari sumber air di gunung terlindungi, disaring bertahun-tahun oleh lapisan bebatuan, dan kaya akan mineral alami yang seimbang. Sehingga aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Samsung Galaxy Z Fold 7 dan Z Flip 7. Kunjungi toko terdekat dan pre-order sekarang. Gunadarma, coloring the global future. Membangun insan cerdas, kompetitif, dan berkarakter. Bersama Yuji, masa depan diraih saat ini. Universitas Gunadarma. Biar ngumpul makin seru, yuk bikin masakan yang pasti diserbu. Wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Dari kedelai hitam dan gula aren terbaik. Semur lidahku, bikin lidah auto party. Menggoda.
Aduh sama cumi kecap tante. Caramelize. Wilgos Approve. Giliranku bikinnya specialicious. Looks good kan? Taste good. Aromanya sedap. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks and taste beyond good. Dari Wings Food. Maxim tapi nggak maksimum. Bantu recharge dengan Maison Coco Boost. Dari kelapa hijau asli dan 808 mg elektrolit. Maison Coco Boost bikin lo on terus. Samsung Galaxy Z Fold 7 dan Z Flip 7. Kunjungi toko terdekat dan pre-order sekarang. Jangan biarkan siang Anda berlalu begitu saja. Isi dengan berita terpercaya. Mulai dari kabar penting dalam negeri hingga peristiwa yang menjadi sorotan dunia. Karena siang hari adalah waktu yang tepat untuk menambah asupan informasi bernilai. Kompas Siang. Setiap hari pukul 11 siang. Live di Kompas TV, didukung oleh Saudara, perusahaan dalam negeri mulai merealisasikan program hilirisasi pemerintah. Yang terbaru, Freeport Indonesia bekerja sama dengan anak usaha Arsari Tambang milik adik Presiden Prabowo Subianto, yaitu Hasyim Joyo Hadikusumo, memasok bahan baku untuk solder. Freeport Indonesia akan memasok bahan baku perak dan timbal untuk pabrik solder milik PT Solder Tin Andalan Indonesia alias Tania. Ini merupakan perusahaan afiliasi adik Presiden Prabowo Subianto, yaitu Hasyim Joyo Hadikusumo. Pabrik yang berlokasi di kawasan Tuna Primas Industri Punggur, Kota Batam ini bakal mendukung program hilirisasi industri dalam negeri. Rencananya Freeport akan memasuk 10 ton perak dan 250 ton timbal tiap tahunnya ke Sania. Keduanya merupakan komponen penting dalam pembuatan produk solder. Ternyata produk-produk hasil pemurnian di smelter kami di Gresik itu langsung muncul peminatnya. Begitu kami mulai start produksi, ini standnya juga muncul, jadi memang gayung bersambut. Dan tadi juga seperti yang disampaikan di sambutannya adalah bahwa Indonesia bisa hasil produk hilirisasi dalam bentuk mineral yang 99,99% juga melimpah sekarang ini. Ya tinggal bagaimana mengundang investasi lainnya seperti Sania ini untuk masuk ke Indonesia. Sania merupakan anak usaha Arsari Tambang dan diklaim memiliki fasilitas produksi solder berbasis timah yang memakai pendekatan ramah lingkungan. Pendirian pabrik ini merupakan bagian dari pengembangan ekosistem industri timah nasional. Suatu ekosistem dari berbagai unsur, ya, misalnya Freeport, nanti ada timah, ada lain-lain. Nanti ekosistem untuk bikin produk-produk hilirisasi, ya, lebih banyak nilai tambah lagi. Itu manfaatnya. Selama ini saya kira Freeport belum produksi ya timbangnya. Kita yang menyerap timbalnya ya. Pabrik seluas 6.500 meter persegi ini dibangun sejak 10 Mei 2024 dan memiliki kapasitas produksi awal sebesar 2.000 ton batang solder per tahun. Kedepan pabrik menargetkan kapasitas hingga 16.000 ton per tahun dengan pendapatan 1 triliun rupiah. Riki Ramahdoni, Kompas TV, Batam, Kepulauan Riau. Terima kasih sudah menyaksikan Sapa Indonesia pagi hari ini. Saya Adisti Larasati. Saya Brema Natenaya undur diri. Selamat pagi, sampai jumpa.